Kabar gembira untuk kita semua, karena series Fast Furious ke-10 akan segera dirilis tanggal 19 Mei mendatang. Sembari menunggu filmnya keluar, mari kita menonton filmnya dari awal, agar kita tidak bingung saat menontonnya nanti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1989, kita diperkenalkan dengan dua kakak beradik yang sedang menemani ayahnya balapan. Si kakak bernama Dominic Toretto, sedangkan si adik bernama Jacob Toretto. Singkatnya, pada saat itu ayah mereka tewas dihantam oleh seorang pembalap lainnya. Melihat sang ayah tewas di depan mata, jelas membuat Dom dan Jacob sangat sedih dan marah terhadap pelaku. Beberapa hari kemudian, Jacob memergoki pelaku yang sedang memeriksa bangkai mobil ayahnya. Kita sebut saja namanya Mang Udin. Jacob yang marah, lantas mengusir si Udin dengan menggunakan senjata tumpul. Alih-alih pergi, Udin malah sok jago membuli Jacob habis-habisan. Jacob yang marah, lantas ingin menghantam Udin dengan kunci Inggris. Beruntung di sana ada Dom yang langsung melerai Jacob. Dengan rasa sabar, Dom meminta Udin untuk segera pergi dari sana. Namun sama saja, Udin tetap songong dengan membuli Dom juga. Dom yang darah tinggian, lantas langsung menghantam Udin dengan kunci Inggris hingga modiar. Akibat perbuatan Dom itu, membuat dirinya dipenjara, dan meninggalkan Jacob bersama adik bungsunya Mia. Di penjara, Dom bertemu dan berteman dengan dua napi lainnya yang bernama Umar dan Leo. Pada saat itu, mereka sedang di bengkel penjara, dan membahas bagaimana cara menyabotase mobil supaya bisa meledak sendiri. Mendengar itu, lantas Dom teringat dengan kejadian terakhir yang merenggut nyawa sang ayah. Pada saat itu, Jacoblah orang terakhir yang sedang mengotak-atik mobil ayah mereka. Hingga akhirnya, Dom pun menyadari jika Jacoblah pelaku yang membunuh ayah mereka. Mengetahui hal keji itu, Dom sangat marah, dan menyimpan dendam yang mendalam terhadap sang adik. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, dan Dom kini telah bebas dari penjara. Dengan rasa amarah, Dom menghampiri tempat balap liar yang di sana ada adiknya Jacob. Di sana, Dom langsung mengatakan jika ia telah mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan Jacob terhadap sang ayah. Dom pun menantang Jacob untuk balapan dengan sebuah taruhan. Apabila Jacob berhasil menang, maka Jacob boleh pulang ke rumah. Namun apabila Jacob kalah, maka ia tak boleh lagi pulang ke rumah, dan terus mengemudi menjauhi mereka selama-lamanya. Balapan pun terjadi, di mana mereka berdua beradu skill dengan saling salip-menyalip agar menang. Jacob yang ingin menang, langsung menggunakan nosnya dalam keadaan mobil tidak stabil. Alhasil, Dom memanfaatkan itu dengan memencet nosnya hingga melesat ke garis finish. Jacob yang menyadari ia kalah, langsung tancap gas pergi meninggalkan mereka dengan rasa sedih. Lalu scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan rombongan penjahat yang mencoba membajak mobil truk. Dengan skill mengemudi yang tinggi, mereka mencoba menghentikan truk dengan cara memepet truk tersebut. Namun nyali si pengemudi sangatlah tinggi, ia terus tancap gas sambil memberikan perlawanan terhadap para pembajak. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian O'Connor. Pada saat itu, Conner sedang berlatih balapan menggunakan mobilnya. Namun sayang ia gagal dan belum terlalu mahir. Conner yang kesal akhirnya pergi ke sebuah kafe milik keluarga Toretto, yang mana di sana ada Mia adiknya Dom yang sudah besar. Tidak itu saja, Dom juga kini telah dewasa dan seram. Tak selang berapa lama akhirnya datanglah sekelompok mobil lain yang ingin nongkrong di kafenya Mia. Mereka bernama Vince, Letty, Jesse dan Leon. Vince yang sudah lama menyukai Mia akhirnya cemburu setelah melihat Conner yang mencoba mendekatinya. Vince pun menghampiri Conner dan mencoba untuk memprovokasinya. Conner yang penyabar akhirnya memutuskan pergi saja untuk menghindari masalah. Akan tetapi Vince sudah terlanjur emosi. Ia pun menghampiri Conner lagi dan terjadilah baku hantam. Mia yang melihat itu lantas menyuruh kakaknya Dom untuk melerai mereka. Dom yang berbadan besar dan seram, lantas membuat mereka semua takut. Dom yang belum terlalu mengenali Conner, langsung memeriksa KTP-nya. Setelah itu Dom menyuruh Conner untuk segera pergi dan tidak usah lagi mampir ke kafe miliknya. Setibanya di bengkel tempatnya bekerja, Conner langsung ditegur oleh bosnya yang bernama Harry.
Harry menegur Kanner karena telah berurusan dengan Dom. Ternyata Dom juga telah mengetahui jika Kanner bekerja di bengkelnya Harry. Dan Dom juga meminta Harry untuk memecat Kanner. Dan terungkaplah fakta jika Dom adalah langganan suku cadang mobil di tempatnya. Maka dari itu Harry sangat menghormati Dom. Namun walaupun Dom meminta Harry untuk memecat Kanner, Harry tak melakukannya, dan malah menuruti semua perkataan Kanner. Di sini Kanner meminta sebuah nos untuk dipakainya mengikuti balap mobil ilegal nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana semua pembalap sudah berkumpul di suatu tempat. Di sana Kanner bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Hector dan Edwin. Tak lama kemudian, Dom bersama teman-temannya pun datang untuk mengikuti lomba. Pada perbincangan itu terungkaplah jika mereka akan taruhan sebesar $2.000. Kanner pun menyela, ia berkata jika ia ingin ikut, namun ia tak memiliki uang. Akan tetapi Kanner akan mempertaruhkan mobil miliknya. Kanner berkata, jika ia kalah maka mobilnya akan ia berikan ke pemenang. Namun apabila ia menang, maka Kanner akan mengambil uang taruhan dan ingin dihormati. Dom pun setuju dan mereka bersiap-siap untuk balapan. Sebelum dimulai, Kanner langsung menghidupkan semua alat untuk mengaktifkan fitur-fitur canggih di mobil miliknya. Begitupun dengan Dom, ia mengaktifkan alat yang tersembunyi di bawah jok mobilnya. Setelah semuanya siap, balapan pun dimulai. Bisa dilihat jika di sini kemampuan Dom sangatlah edan. Dan ia pun dengan sangat enjoy menduduki posisi pertama. Kanner yang berada di posisi akhir, lantas tak terima dan langsung mengaktifkan nos pertamanya. Benar saja mobilnya langsung melaju kencang menyusul mobil milik Edwin. Namun tidak lama kemudian ia pun mendapatkan peringatan dari fitur mobilnya, yang menandakan jika mobilnya tak kuat dengan itu. Kanner pun tak peduli, dan langsung menutup fitur tersebut. Kanner yang berambisi untuk menang, langsung mengaktifkan nos keduanya. Dengan tenaga tambahan itu, lantas membuat mobil Kanner melaju kencang menyusul mobilnya Dom. Karena tak kuat menahan kekuatan itu, lantas membuat mobil Kanner jebol dan rawan meledak. Dom yang tak ingin kalah, langsung mengaktifkan nos pertamanya, yang membuatnya melaju kencang menyusul Kanner. Alhasil pertandingan tersebut dimenangkan oleh Dom. Kanner pun dibuli habis-habisan oleh Dom dan kawan-kawannya. Akan tetapi Kanner malah tersenyum. Walaupun ia kalah, namun ia bangga karena hampir saja bisa mengalahkan Dom. Tidak lama kemudian semua penonton panik karena polisi akan segera tiba menggerebek mereka. Dengan cepat Dom dan Kanner juga bergegas kabur agar tidak tertangkap. Dengan kecerdikannya Dom menyembunyikan mobil di sebuah gedung kosong lalu berjalan kaki seolah-olah tak mengetahui apa-apa. Namun sial, ternyata ada salah satu polisi yang mengenalinya, dan ia pun dikejar oleh polisi tersebut. Beruntung ada Kanner yang tak sengaja melintas dan langsung mengajak Dom. Di dalam mobil, mereka pun berbincang-bincang. Ternyata di sini Dom telah mengetahui jalan kehidupan Kanner yang pernah dipenjara akibat mencuri sebuah mobil sewaktu masih di bawah umur. Dom berkata jika ia melacaknya dari internet sewaktu Kanner membuat keributan di kafe sebelumnya. Tak selang berapa lama mereka pun dihampiri oleh geng motor yang langsung menggiring mereka ke suatu tempat. Dia adalah Johnny Tran yang merupakan pemimpin di kelompok tersebut. Dan dia adalah Lance yang merupakan sepupu dari Johnny. Alasan Johnny memberhentikan mereka karena Kanner dan Dom telah memasuki wilayah mereka. Namun Dom berkata jika mereka panik karena dikejar oleh polisi. Tidak itu saja, ternyata Johnny dan Dom dulu pernah memiliki konflik yang besar. Setelah cukup lama berbacotan, akhirnya Johnny bersama antek-anteknya pergi begitu saja. Namun sesaat Kanner dan Dom hendak pergi, tiba-tiba Johnny dan Lance kembali lagi dan langsung memberondong mobil Kanner hingga meledak. Akibatnya membuat Kanner dan Dom harus pulang dengan cara berjalan kaki. Di perbincangan itu terungkaplah fakta mengapa Johnny sangat benci dengan Dom. Karena dahulu mereka pernah ada pekerjaan besar, namun Dom membatalkannya. Terlebih lagi Dom pernah meniduri saudara perempuan Johnny. Tak lama kemudian akhirnya mereka telah tiba di rumahnya Dom. Mia yang melihat kakaknya bersama Kanner,
langsung bersiap diri agar terlihat cantik di mata Kaner. Di sana Dom mengungkapkan kekesalannya terhadap teman-temannya yang malah berpesta, seolah tak peduli dengannya yang hampir tertangkap oleh polisi. Di sini Vince mempertanyakan mengapa Dom mengajak Kaner ke sini. Dengan rasa amarah Dom mengatakan jika Kanerlah yang menyelamatkannya, tidak seperti kalian. Melihat Dom sangat emosi, Letty pun menenangkan Dom dan mengajaknya untuk bermain kuda lumping di kamar. Sedangkan Kaner kini ditemui oleh Mia adiknya Dom, dan mereka pun semakin dekat di malam itu. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Kaner yang sedang mengemudi tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Kaner pun diborgol dan dibawa ke markas mereka. Dan terungkaplah fakta jika Kaner adalah anggota polisi yang ditugaskan untuk menyamar ke dalam kelompok Dominic yang dicurigai dalang di balik pembajakan truk di awal film sebelumnya. Di sini Kaner didesak oleh atasannya untuk sesegera mungkin menemukan bukti jika kelompok Domlah pelakunya. Setelah itu Kaner langsung main ke tempatnya Dom dengan membawa mobil rongsokan. Melihat itu lantas membuat Kaner ditertawakan oleh Dom dan kawan-kawannya. Namun setelah Dom melihat mesinnya, ia dibuat terkejut karena mobil tersebut bermesin 2JZ. Dom mengatakan jika mesin tersebut diberi sedikit sentuhan mekanik, maka mobil tersebut akan sangat sangar dan diyakini tak akan ada yang bisa mengalahkan tenaganya. Dan Kaner pun diajak Dom mengikuti balap di suatu gurun yang bernama Race War. Dari sini bisa kita simpulkan jika Dom telah mempercayai Kaner 100%. Setelah itu mereka pun pergi ke suatu tempat untuk merakit dan memberikan sedikit sentuhan kepada mobil Kaner. Setelah tiba, mobil Kaner akan didesain oleh Jesse dengan warna oranye. Setelah itu mereka mempersiapkan peralatan untuk pesta kecil-kecilan. Tidak lama kemudian datanglah Vince. Vince yang melihat Kaner lantas sangat kesal kepada Dom yang telah mengajak Kaner. Dengan rasa jengkel Vince pergi dari sana. Namun setelah semuanya telah masak, Vince malah kembali lagi untuk ikut makan bersama. Setelah pesta itu usai, Vince kembali menemui Kaner. Di sana ia mencoba memprovokasi Kaner kembali. Namun Mei malah mengajak Kaner untuk berkencan berdua, hingga membuat Vince semakin cemburu dan marah. Keesokan harinya datanglah Hector bersama teman-temannya yang berkunjung ke bengkel onderdil Harry. Kaner yang bekerja di sana langsung menyambut dan mempersiapkan pesanan dari Hector. Di sana Kaner dibuat terkejut setelah melihat pesanan Hector yang tidak biasa. Malam harinya Kaner secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam gudang milik Dom. Secara tergesa-gesa Kaner menyelidiki semua mobil di sana. Namun sayang akibatnya membuat Kaner ketahuan oleh Vince dan Dom. Di sana Vince mencurigai Kaner adalah seorang polisi. Namun Kaner berbohong jika ia hanya ingin memeriksa semua mesin mobil milik peserta yang akan ikut lomba. Dengan tujuan ingin ia pelajari. Karena ia tak ingin kalah balapan lagi. Mendengar hal itu lantas membuat Dom mengajak Kaner untuk menyelinap ke bengkelnya Johnny Trent. Dengan tujuan untuk melihat semua komponen dan mesin yang akan mereka gunakan nantinya. Setibanya di bengkel Johnny, mereka sangat terkejut karena melihat mobil yang akan Johnny gunakan di ajang balapan nanti tak memiliki mesin. Tak lama kemudian Johnny pun datang ke bengkel. Di sana Johnny langsung menghajar dan menyiksa kepala bengkel karena mesinnya tak kunjung selesai. Dom dan kawan-kawan yang melihat itu lantas terkejut karena Johnny sangatlah kejam. Kembali lagi ke Kaner yang kini ditagih informasi hasil penyamarannya di kelompok Dom. Kaner pun mengatakan jika ia mencurigai Johnny dalang di balik pembajakan truk sebelumnya, karena sewaktu ia menyelinap ke bengkel Johnny, ia menemukan banyak kaset DVD yang dibawa oleh truk. Atasan pun menanyakan tentang Dom. Di sana ia memberikan bukti foto jika Dom pernah menghajar orang hingga tewas. Dan sang atasan meminta Kaner untuk menyelidiki Dom lebih dalam lagi. Setibanya di bengkel, Dom menunjukkan sebuah mobil hasil rakitannya bersama almarhum ayahnya. Dom mengatakan jika mobil tersebut sangatlah kuat, karena bermesin Detroit 900 tenaga kuda. Dom juga menceritakan jika ayahnya tewas akibat balapan di sirkuit.
Penyebabnya sendiri karena sang ayah yang menabrak dinding setelah ada seseorang yang dengan sengaja memasuki arena sehingga membuat sang ayah terkejut dan banting setir. Dom yang melihat wajah pelaku terpampang di televisi, lantas sangat emosi hingga akhirnya ia menghajar orang tersebut sampai babak belur. Dan akibat perbuatannya itulah membuatnya dilarang balapan di sirkuit resmi seumur hidup. Ternyata guys, orang yang dihajar Dom adalah orang yang ada di foto yang ditunjukkan oleh atasan Kanner sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Kanner menjalani kencan pertamanya dengan Mia, yang ujung-ujungnya berakhir di Oyo terdekat. Pagi harinya Kanner bersama para polisi lainnya bergerak menggerebek markasnya Johnny, yang diyakini jika Johnny lah pelaku pembajakan truk sebelumnya. Namun setelah cukup lama menggeledah, mereka tak bisa menemukan bukti apa-apa sehingga membuat Johnny dibebaskan. Setibanya di kantor, Kanner lagi-lagi ditekan oleh atasannya untuk sesegera mungkin menemukan bukti jika kelompok Dom lah pelakunya. Tak lama kemudian mobil yang mereka rakit akhirnya telah usai. Dengan cepat Kanner dan Dom mengetesnya untuk melihat kemampuan mobil tersebut. Setelah tes drive itu, Kanner bersama Dom ngopi-ngopi santuy di kafe. Pada perbincangan itu, Kanner meminta kepada Dom agar diajak dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh Dom. Kanner tak yakin bagaimana bisa Dom memodifikasi mobil sebelumnya hanya dengan usaha kafe kecilnya. Dom pun berkata jika ia akan melihat kemampuan Kanner di ajang Race War terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membicarakannya. Dan pada akhirnya ajang Race War pun digelar. Pada saat itu terlihat jika Letty direndahkan oleh pembalap lain. Letty yang tak terima akhirnya menantang orang tersebut untuk balapan dengan taruhan uang. Namun dengan kemampuannya Letty dengan sangat mudah memenangkan balapan tersebut. Setelah itu Jesse ditantang oleh Johnny untuk taruhan mobil dengannya. Kanner yang memiliki firasat jika Jesse akan kalah, lantas menyuruh Jesse untuk tidak meladeni tantangan Johnny itu. Jesse pun tak peduli dan yakin jika ia akan menang. Jesse pun senang karena Johnny telah tertinggal jauh olehnya. Namun tak diduga Johnny berhasil menyusul setelah mengaktifkan nosnya. Jesse pun tak percaya jika ia telah kalah. Karena tak ingin kehilangan mobilnya, Jesse pun langsung tancap gas kabur dari sana. Johnny pun menghampiri Dom dan kawan-kawan. Di sana ia berkata jika akan mencari dan mengambil mobil Jesse yang telah kalah. Johnny juga nampak emosi dan menuduh Dom lah yang memfitnahnya membajak truk, sehingga membuatnya digerebek oleh polisi tadi malam. Dom yang tak merasa memfitnah Johnny, lantas sangat marah dan langsung membogem Johnny hingga bonyok. Malam harinya, Kanner tak sengaja melihat Mia yang bersih tegang dengan Dom kakaknya. Pada perbincangan itu Mia melarang Dom untuk melakukan sesuatu. Entah sesuatu apa yang dimaksud oleh Mia. Dengan cepat Kanner langsung menemui Mia dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Mia enggan menjawabnya. Akhirnya Kanner pun jujur kepada Mia jika ia adalah seorang polisi yang ditugaskan menyusup masuk ke dalam timnya Dom, untuk mengungkap pembajakan truk. Awalnya Mia sangat marah kepada Kanner yang telah membohongi mereka. Namun Kanner menjawab jika perasaannya kepada Mia adalah jujur, dan Kanner mengajak Mia untuk bergegas menyusul dan menghentikan aksi Dom bersama kawan-kawannya untuk membajak truk. Berdasarkan info yang didapatkan oleh Kanner, jika para sopir truk telah dipersenjatai shotgun untuk membunuh para pembajak. Benar saja, ternyata dugaan Kanner benar. Dom bersama kawan-kawannya sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi mereka membajak truk lagi. Di sana Kanner dan Mia berhasil menemukan titik lokasi Dom dari membajak HP-nya. Dan saatnya tiba, di mana Vince langsung menembakkan senjata untuk melepas kaca. Setelah Vince berhasil naik, mereka dibuat terkejut karena sang sopir sudah dipersenjatai shotgun. Dengan membabi buta sang sopir menembaki Dom dan kawan-kawan. Situasi semakin menegang di mana Vince tak bisa melompat karena tangannya terikat kawat. Tak sampai di situ saja, Letty yang mencoba membantu juga mengalami nasib apes yang membuatnya tersenggol dan terbalik.
Dengan cepat Leon berhenti untuk menyelamatkan Letty terlebih dahulu. Hingga tersisalah Dom yang terus mencoba menolong Vince. Namun sayang akibat diberondong peluru secara terus-menerus membuat mobil Dom berasap dan mati. Pada saat genting itu, datanglah Kanner bersama Mia yang menjadi penyelamat bagi tim Dom. Walaupun Vince sangat tak menyukainya, Kanner tak peduli dan langsung melompat ke truk untuk menyelamatkannya. Alhasil perjuangan Kanner pun tak sia-sia, di mana ia berhasil menyelamatkan Vince lalu bergegas melompat ke atap mobilnya kembali. Melihat Vince yang terluka parah, dengan cepat Kanner menelpon helikopter darurat untuk menyelamatkan nyawa Vince. Dom yang mendengar percakapan Kanner menggunakan kode-kode seorang aparat, akhirnya menyadari jika Kanner adalah seorang polisi. Dom yang takut ditangkap oleh Kanner, langsung membawa Mia untuk kabur dari sana meninggalkan Kanner. Setelah itu Kanner kembali menemui Dom di rumah lamanya. Kanner mencoba menghentikan Dom yang akan menyelamatkan Jesse dari kejaran Johnny. Tak lama kemudian akhirnya Jesse tiba dan langsung meminta maaf atas ulahnya. Setelah itu datanglah Johnny yang sedari tadi mengintai Jesse untuk ia bunuh. Dengan membabi buta Johnny memberondong mereka menggunakan senjata. Di sana Dom dan yang lainnya berhasil menghindar, namun tidak untuk Jesse, di mana ia tewas karena tak sempat menghindari tembakan Johnny. Dengan cepat Kanner mengejar Johnny untuk ia tangkap. Dom yang sangat marah lantas memutuskan ikut mengejar Johnny untuk membalaskan dendam. Kejar-kejaran pun sangat tegang, di mana Johnny memberikan perlawanan dengan cara menembaki Kanner. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya Dom berhasil menabrak rekannya Johnny. Pada saat itu juga ternyata Kanner berhasil menyusul dan menembak mati Johnny dari kejauhan. Kanner yang melihat mobil Dom, lantas langsung memutuskan untuk menyusulnya. Hingga bertemulah mereka di sebuah jalan, di sana mereka memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan cara balapan. Hingga tibalah saat-saat menegangkan, di mana mereka terus memacu mobil mereka. Padahal di depan sudah ada kereta yang siap menyambar. Namun walaupun berhasil lolos dari kereta, Dom nampak tak fokus hingga membuatnya terguling. Beruntung di sini Dom tidak cedera dan masih sehat walafiat. Di sana Kanner tidak menangkap Dom dan malah membebaskannya. Tidak itu saja, Kanner juga memberikan mobilnya kepada Dom. Mereka pun pergi dan berpisah arah. Lalu scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan sekumpulan beban orang tua yang akan melakukan balapan. Dia adalah Tej, yang merupakan pemimpin atau penyelenggara di balapan itu. Di malam itu ternyata mereka hendak melakukan aksi balapan liar. Di sini Tej membutuhkan 4 peserta. Dia bernama Julius, Jack dan Suki. Melihat jika peserta masih kurang 1, akhirnya Tej menghubungi temannya untuk ikut hadir mengisi slot yang kosong. Tanpa banyak cincong teman Tej langsung bergegas menuju lokasi. Sembari menunggu teman Tej, mereka pun sambil beach dance ala Jamet Kuproy. Setelah cukup lama menunggu akhirnya teman Tej telah tiba di lokasi. Dan faktanya ternyata dia adalah Kanner. Setelah aksinya di film pertama yang membebaskan Dom, ternyata Kanner memutuskan untuk keluar dari anggota kepolisian dan mencari nafkah dari balap jalanan. Karena sangat butuh uang, di sana Kanner meminta Jet dan pembalap lainnya untuk menaikkan jumlah taruhan. Pada saat itu pula Kanner melihat wanita seksi yang menjadi penonton, sehingga membuat Kanner tak bisa mengalihkan pandangannya. Dan pada akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kanner bersama pembalap lain langsung memacu gas mobil mereka untuk memenangkan pertandingan. Pada saat itu Kanner dan Jack saling menunjukkan kemampuan mereka, di mana mereka saling salib menyalip untuk merebut posisi pertama.
Sedangkan Julius dan Suki berjibaku di posisi ketiga dan empat. Pada saat itu ternyata Jack berhasil menduduki posisi pertama, namun secara mengejutkan Tej mengaktifkan rintangan jembatan. Dengan kejeniusannya, Kanner langsung mengaktifkan nosnya pada saat menaiki tanjakan. Dengan begitu ia berhasil menyusul Jack dari atas. Jack yang terkejut lantas membanting setir dan ia pun menabrak. Sedangkan Julius yang bernyali kecil langsung menghentikan mobilnya. Hingga akhirnya Kannerlah yang berhasil menjadi juara, disusul Suki yang di posisi kedua. Setelah itu Kanner mencoba untuk menunjukkan tajinya mengepek Monica, namun sial datanglah polisi di saat bersamaan. Sehingga membuat mereka semua bergegas kabur dari sana. Terlihat di sana jika para polisi hanya memburu Kanner seorang, di mana mereka terus mengejar dan menembaki mobil Kanner menggunakan senjata pengendali kemudi. Akibatnya membuat mobil Kanner mati, dan ia pun tertangkap. Di kantor polisi, Kanner diinterogasi oleh mantan atasannya yaitu Bilkins. Bilkins mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kanner yang lebih memilih keluar dari kepolisian untuk membebaskan Dom. Bilkins berkata jika ia dengan sengaja mengincar Kanner, karena mereka butuh bantuan Kanner untuk menyelesaikan suatu misi. Dan apabila misinya berhasil, maka semua catatan kriminal Kanner akan ia hapuskan. Bilkins menyuruh Kanner untuk menyusup dan menjadi mata-mata di kelompok kartel Veron. Veron adalah bos kartel narkoboy kelas kakap. Bilkins juga berkata jika di sana sudah ada agen polisi wanita yang menyamar sudah sejak lama. Terungkap Veron sedang membutuhkan driver barbar untuk membawa miliaran uang hasil penjualan narkoboynya. Maka dari itu Bilkins sangat membutuhkan jasa Kanner kembali. Kane pun setuju, dan ia akan didampingi oleh polisi cupu bernama Joko. Namun sebelum itu Kanner menanyakan tentang mesin dan mobil kepada Joko. Karena Joko tak mengerti hal itu, lantas ia menjawab dengan nama-nama organ tunggal dan jenis goyangan hot ala Jamet Kuproy. Akibatnya membuat Kanner menolak Joko untuk menjadi rekannya. Kanner pun meminta kepada Bilkins untuk memilih sendiri calon rekannya. Keesokan harinya Kanner pun mengajak Bilkins ke kota Barstow, di mana di sana terdapat ajang adu tubruk mobil. Dia adalah Roman, orang yang akan Kanner pilih menjadi rekannya di misi rahasia itu. Dan faktanya ternyata dia juga adalah teman masa kecilnya Kanner. Ternyata saat ini Roman masih menjadi tahanan rumah, akibat mencuri mobil berapa tahun yang lalu. Setelah pertandingan itu usai, Kanner langsung menghampiri dan menyapa Roman. Roman yang melihat Kanner lantas menunjukkan muka tak senang. Tanpa babi bu, Roman langsung membogem Kanner hingga terjadilah baku hantam. Dan terungkaplah fakta mengapa Roman sangat marah kepada Kanner. Roman mengira jika gara-gara Kannerlah yang membuatnya tertangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Setelah emosi Roman mereda, Kanner langsung menawarkan kesepakatan kepada Roman. Kanner berkata jika Roman bersedia membantunya menyelesaikan misi itu, maka gelang kaki dan catatan kriminal Roman akan dihapuskan. Sebelum melakukan tugas itu, Kanner dan Roman mendapatkan mobil keren masing-masing. Kanner pun dibuat terkejut karena di sana terdapat Monica, wanita seksi yang ia taksir di balapan sebelumnya. Faktanya ternyata Monica adalah agen polisi yang menyamar terlebih dahulu ke dalam kelompok Veron. Dan saat ini ia sudah dipercayai Veron, hingga dijadikan pacar oleh Veron. Setelah itu Kanner, Monica dan Roman langsung bergegas menjalankan tugasnya. Akibat kecantikan Monica, membuat Kanner tak bisa mengalihkan pandangannya. Setibanya di kediaman Veron, mereka bertemu dengan 6 orang lainnya yang juga ingin melamar pekerjaan sebagai driver pembawa uang. Pada saat itu Veron menyampaikan tugas pertama kepada mereka. Veron menyuruh mereka untuk mengambil paket yang berada di dalam mobil Ferrari miliknya yang saat ini telah disita. Mobil tersebut berada di Little Haiti. Veron juga berkata barang siapa yang berhasil mengambilnya, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Sekaligus diterima menjadi drivernya. Mendengar hal itu lantas dengan cepat mereka berlomba-lomba untuk mengambilnya terlebih dahulu.
Kaner, Roman bersama 6 driver lainnya pun langsung tancap gas sambil menunjukkan skill balap mereka. Alat pelacak yang telah ditempel oleh polisi pun mendeteksi jika Kaner dan Roman menjauhi kota. Para polisi yang melihat itu pun mengira jika Kaner dan Roman berniat kabur dari misi. Kembali lagi ke Kaner dan Roman yang saling salip-menyalip untuk menunjukkan taji dalam mengemudi. Sedangkan ke-6 driver yang skillnya masih di bawah rata-rata, malah satu persatu gagal dan tewas akibat kecelakaan. Singkat cerita, Kaner dan Roman telah tiba terlebih dahulu di tempat mobil sitaan. Setelah berhasil menemukan mobil Veron, mereka langsung mengambil paket yang dimaksud oleh Veron sebelumnya. Pada saat hendak pergi, para driver yang selamat pun datang. Disusul dengan para polisi magang yang tak mengetahui misi mereka. Agar terlihat meyakinkan, Roman langsung menembaki mobil polisi dan bergegas kembali ke kediaman Veron. Veron yang mendapatkan kabar jika Kaner dan Roman yang berhasil mengambil paket itu, langsung menyelidiki identitas mereka. Dengan tujuan untuk mengetahui jika mereka berdua bukan agen polisi yang menyamar. Setibanya mereka di sana, Veron langsung mengambil paketnya dan mengajak mereka untuk makan bersama. Kaner dan Roman pun dibuat terkejut karena paket yang mereka ambil sebelumnya hanyalah sebuah cerutu. Veron pun berkata jika itu hanyalah sebuah tes untuk mereka. Dan Veron mengatakan jika misi sebenarnya adalah di pantai utara untuk mengambil sebuah barang yang sangat berharga di sana. Dan apabila misi itu berhasil, maka mereka akan mendapatkan imbalan sebesar $100.000. Mendengar imbalan sebesar itu, lantas membuat jiwa rakus Roman bergejolak. Ia meminta imbalannya dinaikkan 2 kali lipat kepada Veron. Mendengar hal itu lantas Veron menolak, dan mengajak mereka untuk hadir di sebuah pestanya nanti malam. Setelah itu Kaner mengajak Roman untuk bersantuy di bengkel milik Tej, sembari mencuci mata melihat ciwik-ciwik cantik nan seksoi. Kaner pun menyuruh pegawai Tej untuk mengecek mesin mobil sekaligus melepaskan GPS yang dipasangi oleh polisi. Pada saat itu pula, akhirnya Kaner menyadari jika mereka sedang diintai oleh 2 anak buah Veron. Melihat itu lantas dengan cepat Roman mengerjai mereka berdua, dengan cara menyemprotkan bensin lalu membakarnya. Melihat kelengahan itu lantas dengan cepat Kaner dan Roman bergegas kabur untuk memberikan informasi kepada agen polisi. Setibanya di markas, terlihat salah satu agen polisi nampak sangat marah kepada Roman yang hampir menembak ia di Little Haiti sebelumnya. Di sana Kaner memberikan informasi yang mereka dapatkan kepada agen Bilkins. Setelah selesai memberikan informasi, mereka pun pergi. Di sana Kaner mengungkapkan kecurigaannya terhadap agen Markham yang seolah dengan sengaja ingin membongkar penyamaran mereka kepada Veron. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, akhirnya Kaner memiliki satu rencana untuk lepas dari jeratan polisi pengkhianat dan Veron. Kaner akan meminta bantuan dari Tej untuk mengadakan balapan dengan 2 orang yang gagal sewaktu seleksi driver sebelumnya. Kaner berkata kepada Roman jika mereka butuh 2 mobil lain agar mereka tak memakai mobil inventaris yang dipasangi GPS oleh polisi ini. Singkat cerita, malam pun tiba, berkat Tej yang mengatur semuanya. Akhirnya 2 lawan Kaner tiba. Di sana mereka sepakat untuk taruhan mobil di malam itu. Namun sebelum balapan, Roman nampak tak yakin jika mereka akan menang. Mengingat jika mesin mobil lawan mereka lebih canggih dan edan. Kaner pun meyakinkan Roman jika mereka pasti akan menang, karena ia telah memiliki satu rencana jitu untuk memenangkan balapan ini. Dan balapan pun dimulai, di mana Roman menghadapi si Gondrong. Dari awal Roman sudah dibuat kaget, karena mesin si Gondrong melaju sangat cepat. Tidak itu saja, Gondrong juga berbuat curang. Di mana ia dengan sengaja menabrak papan baliho hingga membuat Roman kehilangan kendali. Dan tibalah giliran Kaner yang akan melanjutkan balapan. Karena Roman sebelumnya tertinggal jauh, lantas Kaner pun juga kalah start dari lawannya. Melihat itu lantas Kaner menggunakan strategi nekatnya, di mana ia dengan sengaja menantang sang lawan untuk adu banteng. Karena nyali sang lawan sangatlah kecil, dengan cepat ia membanting setir hingga membuat mobilnya mengalami penurunan speed. Alhasil Kaner pun memiliki kesempatan untuk menyusul beliau.
Dengan cepat ia mengaktifkan NOS, dan ia pun berhasil memenangkan balapan lalu mengambil mobil mereka berdua. Setelah itu Kanner dan Roman menepati janjinya untuk pergi ke pesta di bar miliknya Veron. Di dalam sana mereka dibuat terkejut setelah Veron memperkenalkan salah satu detektif senior yang juga bekerja sama dengannya. Tidak sampai di situ saja, Veron juga menunjukkan kesadisannya dengan menyiksa detektif itu menggunakan tikus berdasi. Maksudnya tikus selokan. Melihat semua itu lantas membuat Kanner dan Roman ketar-ketir. Mereka curiga dan takut jika saja ada salah satu agen lainnya yang bekerja kepada Veron. Secara otomatis mereka pasti akan tamat. Kecurigaannya itu pun diperkuat dengan agen Monica yang sangat pasrah diapakan saja oleh Veron. Setelah itu Kanner dan Roman pun pergi ke bengkelnya Tej untuk menginap di kapal miliknya. Pagi harinya Kanner yang tidur di kapal Tej ditemui oleh Monica. Monica mengatakan jika Veron akan membunuh mereka berdua setelah Kanner dan Roman berhasil menjalankan misi itu. Dua anak buah Veron pun curiga dan hendak menggeledah kapal Kanner dan Roman. Dengan cepat Roman langsung mengalihkan perhatian mereka berdua. Dengan cepat Monica bergegas kabur sebelum kepergok oleh mereka. Setelah mendapatkan informasi dari Monica sebelumnya, Kanner dan Roman langsung memberitahukannya kepada para agen polisi jikalau Veron hendak kabur ke luar negeri. Dan saat ini ia sedang dalam proses pencucian uang. Mendengar berita itu lantas para polisi akan berniat melakukan penyergapan saat Veron tiba di bandara nanti. Untuk menghindari hal yang tak terduga, Kanner meminta bantuan dari Tej lagi untuk antisipasi misi yang akan mereka lakukan besok. Setelah selesai, Kanner dan Roman saling curhat dari hati ke hati mengingat persahabatan mereka sedari kecil. Pada saat itu pula Roman menyadari jika ia tertangkap oleh polisi bukanlah salah Kanner, melainkan salahnya sendiri yang ceroboh dalam beraksi mencuri mobil seorang diri. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Veron bersama antek-anteknya hendak menuju ke bandara. Ternyata di sana juga sudah ada agen mata-mata yang langsung memberi kabar ke kantor jikalau Veron sudah OTW. Dengan cepat puluhan polisi lokal bersiap untuk menyerbu dan menangkap Veron bersama antek-anteknya. Sedangkan Kanner dan Roman, kini mereka diajak dua anak buah Veron untuk menjemput triliunan uang hasil bisnis haram Veron. Uang tersebut ternyata disembunyikan di balik dinding rumah. Berdasarkan arahan dari mata-mata, puluhan polisi lokal langsung bergerak menuju lokasi Kanner dan Roman untuk mengamankan uang tersebut. Ternyata di sini para polisi lokal tak mengetahui jika Kanner dan Roman ada di pihak mereka. Dengan cepat Kanner dan Roman kabur dari lokasi, dan kejar-kejaran pun terjadi. Dengan kelincahannya, Kanner dan Roman berhasil menghindari tembakan dari polisi yang berada di helikopter. Namun banyaknya tembakan yang dilesatkan, akhirnya salah satu mengenai mobil Kanner. Dengan skillnya Kanner mencoba membuang alat pengendali kemudi itu dengan kaki sambil menginjak gas. Walaupun mereka sudah tertinggal jauh, para polisi itu tetap saja memburu Kanner dan Roman kemanapun. Kanner dan Roman pun memasuki sebuah ruko untuk menjalankan strategi yang mereka buat bersama Tej sebelumnya. Dan setelah rukonya dibuka, para polisi itu pun dibuat terkejut dan bingung karena banyaknya mobil sport yang keluar. Melihat itu lantas dengan cepat Kanner dan Roman mengganti mobil mereka dengan mobil hasil taruhan mereka sebelumnya. Para polisi lokal yang melihat mobil inventaris Kanner dan Roman pun mengira jika mereka adalah Kanner dan Roman. Namun setelah mereka terkepung dan tertangkap, ternyata dia adalah Tej dan Suki yang dengan sengaja memakai mobil itu untuk mengelabuhi para polisi. Dengan begitu Kanner dan Roman bebas dari kejaran para polisi. Sedangkan para agen yang hendak menyergap Veron di bandara dibuat kaget karena Veron tak ada di sana. Kembali lagi ke Roman yang langsung melontarkan anak buah Veron sesuai rencananya dengan Kanner. Dan pada saat Kanner hendak melontarkan salah satunya lagi, ia mengurungkan niatnya itu setelah beliau mengatakan jika rencana pertemuan di bandara dibatalkan.
dan dipindahkan ke salah satu dermaga kapal yang dirahasiakan. Untuk mengetahui lokasinya, akhirnya Kanner mengikuti arahannya saja. Setibanya di lokasi, ternyata Veron sudah mengetahui jika Monica adalah agen polisi yang menyamar. Veron pun bergegas membawa Monica, dan ia menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Kanner. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Roman yang langsung menyelamatkan Kanner dari kematian. Setelah cukup lama baku hantam, akhirnya Kanner dan Roman berhasil mengalahkan anak buah Veron itu. Melihat Monica dalam bahaya, lantas dengan barbar Kanner memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Setelah posisinya dirasa pas, dengan nekat Kanner mengarahkan mobilnya terbang ke kapalnya Veron. Melihat itu lantas Veron berniat menembak Kanner dan Roman, namun dengan sigap Kanner mendahuluinya. Hingga akhirnya misi pun selesai, di mana Kanner dan Roman memberikan triliunan uang tersebut kepada polisi sebagai bukti kejahatan Veron. Bilkins pun senang dan mengatakan jika catatan kriminal mereka berdua telah bersih. Sebelum pergi dari sana, Roman mengajak Kanner untuk membuka usaha pecel lele bersama-sama. Kanner pun bingung karena mereka berdua tak memiliki uang sepeser pun. Dengan tidak terduga, ternyata Roman telah menyelipkan beberapa gepok uang yang ia curi dari barang bukti polisi. Lalu scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan Dom dan Letty bersama teman barunya. Di antaranya bernama Han, Keating, beserta Leo dan Umar yang kini sudah dewasa. Pada hari itu, mereka berniat membajak truk yang sedang membawa minyak. Pada saat itu, Letty yang akan menunjukkan skill bajing loncatnya. Sedangkan Han bertugas mengarahkan mobilnya untuk mengait tangki minyak. Dengan menggunakan cairan kimia, mereka berhasil mengambil alih tangki-tangki tersebut. Dan setelah giliran Leo dan Umar yang akan beraksi, sialnya mereka ketahuan oleh Pak Supir. Lantas dengan sigap Pak Supir memberontak dengan cara zigzag hingga membuat Letty hampir terjatuh. Melihat itu dengan cepat Dom menyusul untuk menyelamatkan Letty. Menyadari jika truknya tak terkendali lagi. Dengan nekat Pak Supir terjun dari truk untuk menyelamatkan diri. Beruntung saat itu Letty berhasil melompat ke mobilnya Dom. Namun masih ada satu maut yang mengintai mereka. Di mana salah satu tangki yang terlepas berguling mengarah ke arah mereka. Pada saat itu pula Dom menunjukkan skill dewanya, di mana ia menginjak gas sambil mengerem depan. Dan pada saat tangki tersebut hampir menghantam mereka, Dom langsung melepaskan rem dan mereka pun akhirnya selamat. Malam harinya mereka pun berpesta sembari membagi hasil pembajakan truk sebelumnya. Pada saat itu pula Dom menyuruh Han dan teman-temannya yang lain untuk segera bergegas meninggalkannya. Mengingat jika ia saat ini menjadi buronan yang paling dicari. Setelah itu Dom menghampiri Letty. Dom berbicara dari hati ke hati agar Letty meninggalkannya. Supaya Letty tak ikut ditangkap apabila ia terciduk oleh aparat. Namun Letty enggan untuk meninggalkan Dom sendirian. Mengingat jika mereka sudah sangat lama hidup bersama. Dom yang tak ingin mereka tertangkap, akhirnya memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke kota Panama meninggalkan Letty seorang diri. Scene berpindah ke kota LA, di mana kita diperlihatkan dengan Kanner yang sedang mengejar pria botak untuk digali informasi. Dan faktanya ternyata saat ini Kanner telah kembali menjadi polisi, dan saat ini ia sudah menjadi agen FBI. Terlihat di sini si botak terus berlari terbirit-birit menghindari Kanner. Namun Kanner tak akan melepaskannya, di mana ia terus memburu beliau hingga banyak membuat kekacauan di kota itu. Si botak yang sangat panik akhirnya menghajar dan merebut senjata dari polisi yang sedang patroli. Kanner yang menyadari jika si botak memiliki senjata, akhirnya secara diam-diam mencari celah untuk menyergapnya. Setelah tertangkap, akhirnya si botak memberitahukan nama orang yang Kanner cari adalah David Park. Setelah mendapatkan informasi itu, dengan cepat Kanner kembali ke kantor untuk memberikan informasi yang ia dapatkan. Setibanya di sana nampak semua rekan dan atasan Kanner menunjukkan muka tak senang kepadanya. Mengingat jika Kanner sudah berbulan-bulan belum bisa memecahkan kasus Braga. Ternyata Kanner sedang menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Braga si bos narkoboy terbesar.
Kanner pun mengatakan jika ia akan memecahkan kasusnya dengan cara mencari David Park terlebih dahulu, orang yang merekrut pembalap jalanan untuk dijadikan kurir narkoboy Braga. Scene berpindah ke kota Panama, di mana kita diperlihatkan dengan Dom yang hidup tenang dari incaran para polisi. Namun ketenangan Dom itu secara cepat langsung sirna, di mana ia mendapatkan kabar dari adiknya Mia jikalau Letty telah tewas dibunuh. Mendengar berita itu lantas membuat Dom tak bisa berkata-kata lagi. Dengan cepat ia bergegas kembali ke kota LA. Setibanya di pemakaman, Dom hanya bisa mendatangi pemakaman Letty dari kejauhan saja, mengingat jika puluhan agen FBI telah mengintai ia di pemakaman. Dom yang sangat marah, lantas berniat untuk mencari dan membalaskan dendam kepada pembunuh pacarnya itu. Dari kejauhan ternyata ada Kanner yang juga menghadiri pemakaman Letty. Tidak itu saja, Kanner juga nampak memperhatikan Mia. Dan terungkaplah fakta ternyata mereka sudah putus akibat identitas Kanner sebagai polisi di film pertama terungkap. Malam harinya Dom langsung menemui adiknya Mia. Mia yang melihat Dom kembali dengan selamat nampak sangat senang. Namun Mia khawatir jika saat ini Dom masih diburu oleh para polisi untuk menangkapnya. Dom pun berkata jika ia tak akan tertangkap, ia kembali untuk membalas dendam. Namun sebelum itu ia akan mendatangi TKP tempat Letty terbunuh terlebih dahulu. Kembali ke para agen FBI yang lagi-lagi mengadakan rapat. Di mana saat itu para atasan memberikan Kanner waktu 72 jam untuk bergegas mencari bukti kejahatan Braga. Jika tidak maka kasus tersebut akan ditutup, dan Braga bisa bebas. Kembali lagi ke Dom yang saat ini mendatangi TKP tempat Letty dibunuh. Saat itu Dom menganalisis dan mereka ulang kejadian sewaktu Letty terbunuh. Setelah cukup lama mencari barang bukti, akhirnya Dom berhasil menemukan cairan nitrometana di TKP. Dom pun berkata kepada Mia jika ia mengetahui orang yang menjual itu di kota ini. Dan ia akan mengejar dan memburunya. Mia yang khawatir dengan Dom, lantas menyuruhnya untuk tidak larut dalam ego balas dendam. Dan menyuruh Dom melupakan masalah ini. Akan tetapi Dom tetap pada pendiriannya untuk mencari pelaku. Setelah itu Dom mengantar dan menurunkan Mia di tengah jalan agar tidak ketahuan oleh polisi. Namun sial di sini Mia dihampiri dan dibawa oleh salah satu agen FBI yang bernama Michael. Ia yang curiga jika Dom telah kembali akhirnya mencoba mencari informasi dari Mia. Namun Kanner yang melihat itu lantas dengan cepat membawa dan membebaskan Mia. Kembali lagi ke Dom yang saat ini menemui salah satu bengkel yang diduga menjual nitrometana. Ia bernama Virgil. Dengan rasa amarah dan tanpa ampun Dom menyiksa Virgil. Dom memaksa Virgil untuk memberitahukan siapa yang memasang nitrometana di bengkelnya. Tak kuat menahan siksaan akhirnya Virgil memberitahukan jika orangnya adalah David. Orang yang sama dicari oleh Kanner. Kanner yang telah mengetahui alamat David berniat untuk menangkapnya. Namun secara tidak terduga ternyata Dom telah tiba terlebih dahulu untuk menangkap David. Dom langsung menyiksa David sembari menanyakan identitas orang yang membuat Letty terbunuh. Kanner yang melihat itu lantas bergegas menghampiri Dom. Kanner membujuk Dom untuk melepaskan David. Setelah Dom berhasil mendapatkan informasi jikalau Braga dalang di balik tewasnya Letty, dengan cepat ia melepaskan dan bergegas kabur dari sana. Setelah itu Kanner langsung membawa David ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Setibanya di kantor terlihat salah satu agen FBI nampak marah kepada Kanner yang melepaskan saksinya, yaitu Mia. Alih-alih membuat Kanner takut, ia malah dihajar habis-habisan sampai bonyok oleh Kanner. Karena David merupakan seorang perekrut pembalap jalanan untuk dijadikan kurir narkoboy Braga, akhirnya Kanner mendapatkan ide untuk memanfaatkan David. Kanner akan menyamar menjadi pembalap jalanan untuk bisa masuk ke dalam kelompok Braga. Mendengar ide itu lantas membuat para atasan Kanner senang. Di sana mereka memberikan Kanner pilihan ratusan mobil balap hasil sitaan untuk memuluskan rencana Kanner. Setelah memilih mobil yang akan ia gunakan, Kanner langsung menambahkan fitur canggih agar mobil itu semakin sangar. Berpindah ke Dom yang saat ini juga tengah mempersiapkan mobilnya untuk mengikuti balap seleksi untuk bisa masuk ke dalam kelompok Braga. Singkat cerita malam pun tiba, di mana semua pembalap telah berkumpul. Di sana Kanner terkejut melihat Dom yang juga akan mengikuti seleksi itu. Di sana Kanner disapa oleh pria tengil yang bernama Jaka. Ternyata Jaka adalah pemenang di balapan sebelumnya. Dan saat ini ia sedang menunggu pemenang selanjutnya untuk menjadi rekannya.
Mereka pun dibawa oleh wanita bernama Giselle untuk menemui tangan kanannya Braga. Ia bernama Raymond. Raymond menjelaskan tujuannya untuk mencari salah satu pembalap yang tak takut mati. Namun sebelum itu Dom menanyakan apa yang akan mereka bawa setelah menang dan diterima. Akan tetapi mereka enggan memberitahukannya, yang jelas jika salah satu di antara mereka menang akan diterima masuk ke dalam kelompok Braga. Sebelum memulai seleksi itu, ia menjelaskan jika rutenya adalah jalan umum tanpa pemblokiran rute. Siapa saja yang berhasil selamat maka ia akan bertahan. Setelah itu mereka diberikan GPS masing-masing untuk memandu mereka ke tempat tujuan. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai, di mana Kanner, Dom dan kedua pembalap lainnya bersiap-siap untuk menjadi yang terbaik. Seperti biasa Dom lah yang menjadi raja di setiap balapan. Namun di sana Kanner mencoba untuk mengimbangi agar ia bisa memenangkan balapan itu, agar bisa menyusup di kelompok Braga. Sedangkan kedua pembalap lainnya satu persatu gugur karena kecelakaan. Hingga tersisalah Dom dan Kanner yang berjibaku untuk memenangkan balapan itu. Di sini Kanner hampir saja berhasil memenangkan balapannya, namun Dom dengan terpaksa mencuranginya agar ia bisa menang. Dan pada akhirnya Dom lah yang berhasil menang, dan ia akan berpartner dengan Jaka yang sudah menunggu pemenang berikutnya. Jaka yang tengil akhirnya mengejek Kanner yang kalah. Hingga akhirnya Kanner pun mendapatkan ide untuk menangkap Jaka, agar ia bisa menggantikan Jaka, dan berpartner dengan Dom. Di malam berikutnya mereka bertemu lagi di sebuah bar milik antek-anteknya Braga. Di dalam sana Brian tak menyia-nyiakan kesempatan, di mana ia langsung mencari informasi sebanyak mungkin dari sana. Dan begitu juga dengan Dom. Dom langsung menyusuri berbagai sudut untuk mendapatkan bukti atas pelaku pembunuh Letty. Tak sia-sia, akhirnya Dom berhasil menemukan sebuah mobil di dalam garasi yang ciri-cirinya sama persis dengan apa yang diberitahu oleh Virgil sebelumnya. Pada saat itu pula ia ditemui oleh Giselle. Giselle memberitahukan jika mobil tersebut miliknya Phoenix, orang yang tengil kepada Dom sewaktu seleksi sebelumnya. Akhirnya Dom pun menyadari jika beliaulah pembunuh Letty. Kembali lagi ke Kanner yang saat ini berhasil menemukan orang yang diduga dia adalah Braga. Di sini ia terlihat berbicara dengan Raymond. Dengan cepat Kanner mengambil gelas mereka berdua untuk dicek sidik jari mereka. Keesokan paginya Dom bersama Kanner pun disuruh datang oleh anak buah Braga ke sebuah tempat untuk menjalani misi. Namun sebelum itu mobil mereka akan diperiksa terlebih dahulu. Kanner yang melihat itu lantas sangat terkejut dan panik. Beruntung di sana anak buah Braga tak menemukan hal yang janggal. Setelah itu mereka dibawa menggunakan truk kontainer untuk menuju ke suatu tempat. Singkat cerita mereka pun telah tiba di Meksiko. Ternyata di sini mereka mendapatkan tugas untuk mengantar paket narkoboy dari Meksiko ke Amerika menggunakan jalur rahasia. Dom yang mendengar jika Phoenix akan terlibat di operasi ini nampak sangat bersemangat, karena ia akan membalas dendam kepada beliau. Setelah cukup lama memberikan arahan, akhirnya mereka pun turun ke lapangan untuk menjemput narkoboy di suatu tempat. Pada saat itu mereka disuruh untuk bergegas mengingat jika di sana terdapat alat pemantau radar panas. Setelah berhasil menuju terowongan rahasia, tiba-tiba Dom keluar dari formasi yang disepakati, dan malah memutuskan untuk mengikuti Phoenix dari belakang. Bisa disimpulkan jika Dom sudah tidak sabar untuk membalas dendam kepada Phoenix. You need to get out now. Setelah cukup lama berpacu dalam terowongan, akhirnya mereka berhasil keluar dan berkumpul kembali. Sebelum mereka berkumpul untuk mengambil paket narkoboy itu, Dom langsung menjalankan aksinya dengan cara membocorkan NOS dengan sengaja. Setelah itu Dom langsung menyapa dan membeberkan jika nama orang yang dibunuh Phoenix adalah Letty. Sesaat Phoenix telah menyadari, tiba-tiba NOS di mobil Dom langsung meledak hingga terjadilah baku hantam. Namun sayang di sana Phoenix berhasil kabur, dan Dom terkena tembakan di bahu oleh anak buah Phoenix. Melihat itu dengan cepat Kanner mengambil alih mobil Hummer yang penuh dengan narkoboy itu. Setelah itu Kanner langsung mengajak Dom untuk ikut bergegas kabur dengannya. Melihat kesempatan emas, Kanner langsung menghubungi atasannya untuk meminta bantuan.
Namun atasan Kanner yang mengetahui jika Dom ada bersama Kanner, langsung menyuruh Kanner untuk mengamankan Dom terlebih dahulu. Kanner pun menolak, ia berkata jika ia mempunyai rencana lain, yaitu menukar Dom dengan Braga. Kanner pun membawa narkoba itu, lalu menyembunyikannya di tempat penyitaan polisi. Di sana mereka mengambil salah satu mobil sitaan untuk transportasi mereka. Kemudian Dom mengajak Kanner ke rumahnya. Di rumah Dom langsung diobati luka tembaknya oleh Mia. Setelah itu mereka makan bersama sembari mengenang masa-masa indah mereka dulu. Tiba-tiba di sini Dom menemukan berkas milik Letty yang di dalamnya terdapat HP. Dom pun iseng menelpon panggilan terakhir Letty, yang ternyata nyambung ke HP-nya Kanner. Dom yang mengira Kanner terlibat atas kematian Letty lantas sangat marah dan menghajar Kanner habis-habisan. Kanner pun menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ternyata Letty menemui Kanner untuk mengadakan kesepakatan, di mana Letty akan membantu Kanner menangkap Braga. Dan jika berhasil sebagai imbalannya catatan kriminal Dom akan dibersihkan. Pagi harinya Kanner dengan rasa tegas menemui atasannya. Kanner berkata jika Dom akan membantunya menangkap Braga. Namun sebagai imbalannya catatan kriminal Dom akan dihapuskan. Mendengar hal itu lantas si atasan pun setuju. Setelah itu Dom menelpon Giselle untuk mengadakan kesepakatan kepada Braga melalui tangan kanannya Raymond. Dom berkata jika ia akan memberikan seluruh narkoboy yang mereka ambil. Namun ia meminta uang $6 juta sebagai tebusannya. Tidak itu saja, Dom juga meminta uangnya secara tunai diberikan langsung oleh Braga. Go for it. Singkat cerita Kanner dan Dom pun telah tiba di tempat yang telah disepakati. Tidak lama kemudian datanglah Raymond bersama anak buah Braga yang lainnya. Dan keluarlah Braga dari mobil untuk mengadakan kesepakatan. Namun di sana Dom tak percaya jika kakek ini adalah Braga, melihat gelagatnya yang mencurigakan. Para agen FBI yang memantau dari monitor hampir saja menemukan Braga yang sesungguhnya dari sidik jari. Namun karena tak sabaran lagi, salah satu agen FBI langsung menyuruh semua agen untuk segera menangkap si kakek Braga. Melihat adanya polisi, lantas dengan sigap para anak buah Braga memberikan perlawanan hingga terjadilah baku tembak. Dan terungkaplah fakta ternyata Braga yang asli adalah Raymond itu sendiri. Namun semuanya telah terlambat, karena Braga dan Phoenix berhasil kabur dari lokasi. Sedangkan Dom dan Giselle juga ikut kabur karena takut ditangkap juga. Dan akibat gagalnya misi penangkapan itu, membuat Kanner dibebas tugaskan oleh atasannya. Walaupun begitu Kanner tetap ingin menangkap Braga tanpa sepengetahuan FBI. Berdasarkan citra satelit memberitahukan jika posisi Braga saat ini di Meksiko. Dengan cepat Kanner menemui Dom untuk ikut dengannya menangkap Braga sekaligus membalas dendam kepada Phoenix. Mia yang mendengar misi mereka lantas sangat sedih, mengingat jika rencana mereka itu mempertaruhkan nyawa. Kanner yang melihat Mia nampak sedih lantas menghampirinya. Akibat terbawa suasana akhirnya mereka melakukan tanam benih di malam itu. Setelah selesai, ia langsung menghampiri kakaknya dan mengucapkan selamat tinggal. Jika saja kakaknya dan Kanner gagal, secara otomatis mereka tak akan bisa bertemu lagi. Setelah itu Kanner dan Dom langsung bergegas menuju Meksiko untuk menyergap Braga. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka telah tiba di perbatasan Meksiko. Di sana mereka ditemui oleh Giselle. Tanpa diduga, Giselle memberikan titik lokasi Braga saat ini. Giselle melakukan itu ternyata ingin balas budi kepada Dom yang menyelamatkannya kemarin. Berpindah ke Braga yang saat ini sedang beribadah di salah satu gereja. Dengan cepat Kanner dan Dom menyergap beliau tanpa ketahuan anak buahnya. Karena curiga akhirnya salah satu anak buah Braga menyadari jika bosnya telah disergap. Dengan cepat Phoenix dan puluhan anak buah Braga bergegas untuk menyelamatkan bosnya. Tidak butuh waktu lama akhirnya lokasi Kanner dan Dom diketahui hingga terjadilah kejar-kejaran. Kanner yang membawa Braga lantas terus diburu sambil ditembaki secara membabi buta. Sedangkan Dom yang seorang diri nampak enjoy menghabisi anak buah Braga satu persatu menggunakan shotgun. Kanner pun memasuki terowongan untuk menghindari kejaran Phoenix. Namun Phoenix seakan enggan melepaskan bosnya begitu saja. Ia terus memburu Kanner kemanapun.
Hingga akhirnya Kanner pun kalah dan kecelakaan ditubruk oleh Phoenix. Sedangkan Dom masih berjibaku di dalam terowongan menghadapi anak buah Braga yang tersisa. Di sini Kanner disiksa habis-habisan oleh Phoenix. Dan pada saat Kanner hendak dibunuh olehnya, tiba-tiba datanglah Dom yang langsung menubruk Phoenix hingga jadi peyek. Dom pun senang karena ia berhasil membalaskan dendam kematian Letty. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan polisi yang akan menginvestigasi TKP. Kanner pun menyuruh Dom untuk bergegas kabur dari sana. Namun Dom menolak, dan memutuskan untuk tidak kucing-kucingan lagi. Dan pada saat di persidangan ternyata para agen FBI mengkhianati kesepakatan Kanner sebelumnya. Mereka tetap menangkap Dom, dan dihukum selama 25 tahun sebagai kejahatannya di masa lalu. Kanner yang sakit hati akhirnya mengajak semua teman-temannya untuk menyelamatkan Dom. Alhasil berkat kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menjagal bis tersebut dan menyelamatkan Dom. Akibatnya saat ini semua media televisi menyiarkan aksi yang dilakukan oleh Kanner dan kawan-kawannya. Tidak itu saja, karena Kanner merupakan seorang agen FBI, membuatnya kini menjadi buronan yang sangat dicari, bersama Mia dan Dom. Kembali lagi ke Mia yang mengajak Kanner pergi ke dusun pemulutan tempat teman lamanya. Setibanya di sana, mereka dicegat oleh sekelompok geng di sana. Faktanya ternyata tempat tersebut adalah kediaman Vince saat ini. Karena Kanner pernah menyelamatkan nyawanya saat di film pertama, akhirnya saat ini Vince sudah menerima Kanner sebagai teman. Setelah itu Vince langsung mengajak mereka berdua untuk ke rumahnya. Di sana mereka diperkenalkan dengan anak dan istri Vince. Setelah selesai makan, tiba-tiba Mia mual, dan bergegas pergi ke kamar mandi. Dan faktanya ternyata saat ini Mia sedang hamil anaknya Kanner, buah cinta mereka berdua sewaktu di film sebelumnya. Pada saat itu Mia belum mau cerita dengan Kanner bila ia tengah hamil anaknya. Setelah berkumpul kembali, Vince mengajak mereka berdua untuk melakukan sebuah pekerjaan kotor, yaitu mencuri beberapa mobil mewah yang tengah dibawa oleh kereta api. Pada saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Dom baru datang dan ikut bergabung membajak kereta yang dimaksud. Dengan cepat mereka membagi tugas, di mana Mia dan Kanner menyamar sebagai penumpang kereta. Sedangkan Dom dan Vince bertugas membajak dari luar. Di dalam sana Kanner juga melihat ada 3 agen DEA yang ikut mengawal mobil yang mereka incar. Setelah itu Kanner dan Mia langsung menjalankan aksinya dengan cara mencuri akses masuk ke dalam gerbong mobil incaran mereka. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka berdua langsung masuk dan mengecek mobil-mobil tersebut. Di sana mereka dibuat terkejut mendapati jika mobil-mobil itu adalah mobil sitaan agen DEA. Jadi wajar saja jika ada beberapa agen yang berada di dalam kereta tersebut. Mendengar Kanner dan Mia telah berhasil masuk ke dalam gerbong mobil, Dom, Vince dan bersama orang bayaran Vince langsung membobol gerbong kereta itu. Setelah gerbong berhasil dibobol, mereka langsung memindahkan mobil-mobil itu satu persatu. Di sana Vince mengamankan satu mobil dengan cara langsung membawa dan mengendarainya. Setelah Vince berhasil, kini giliran Mia yang akan mengamankan mobil kedua. Hingga tersisalah mobil yang terakhir, tiba-tiba mereka dikhianati dan ditodong oleh komplotan Kang Sopir. Dengan cepat Dom menghajar dan menghabisi sebagian dari mereka di dalam sana. Sedangkan Kanner harus berjibaku baku hantam dengan Kang Sopir truk. Tiga agen DEA yang mendengar keributan dari gerbong mobil pun curiga dan bergegas menuju ke arah mereka untuk memastikannya. Kembali lagi ke Kanner yang masih berjuang baku hantam dengan Kang Sopir. Pada saat itu tanpa sengaja setir truk mereka mengarah ke arah gerbong hingga terjadilah tubrukan. Melihat Kanner terjebak di truk tersebut, dengan cepat Dom membawa mobil terakhir untuk menyelamatkan Kanner dari sana sebelum menghantam jembatan. Hingga akhirnya Kanner berhasil melompat ke mobil Dom, dan mereka pun terjun bebas ke Sungai Musi untuk menghindari ledakan. Sedangkan truk yang tersangkut akhirnya meledakkan gerbong tersebut.
Tidak lama kemudian belasan kelompok bersenjata pun datang menangkap mereka berdua. Dan terungkaplah fakta ternyata mereka adalah kelompok kartel narkoboy terbesar di negara itu. Dia adalah Reyes, yang merupakan bos di kelompok kartel itu. Di sana Reyes mengungkapkan kemarahannya terhadap Dom dan Kanner yang telah membunuh 3 anak buahnya akibat ledakan di gerbong kereta. Tidak itu saja, ternyata ledakan itu juga membuat 3 agen DEA sebelumnya juga ikut tewas. Di sini Reyes mengancam Dom dan Kanner. Reyes menyuruh mereka untuk mengembalikan 2 mobilnya yang berhasil dibawa kabur oleh Mia dan Vince. Jika tidak, maka ia akan mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu dan membunuh mereka semua. Setelah mereka pergi, Dom dan Kanner berhasil meloloskan diri dan menghabisi sebagian dari anggota Reyes. Setelah itu mereka berdua bergegas kembali menemui Mia dan Vince di tempat yang telah mereka sepakati. Setibanya di tempat, Dom terkejut tak menemui keberadaan Vince di sana. Kanner pun mengatakan jika saja 3 agen DEA sebelumnya tewas, maka status mereka saat ini semakin naik sebagai buronan yang sangat dicari di seluruh dunia. Benar saja, di tempat lain ternyata ada beberapa agen dari planet lain yang didatangkan untuk memburu Dom dan Kanner. Dia bernama Hobbs dan beberapa anak buah terbaiknya. Karena mereka tidak terlalu mengetahui lokasi jalanan Brazil, akhirnya agen Hobbs merekrut salah satu polwan Brazil bernama Elena. Kembali lagi ke Dom dan kawan-kawan yang sedang mempreteli mobil itu. Tidak lama kemudian akhirnya Vince pun datang. Saat itu Kanner ingin sekali memukul Vince yang telah merekrut orang yang salah hingga membuat mereka diburu oleh polisi dan kartel Reyes. Beruntung di sana ada Mia dan Dom yang melerai mereka dengan cara menyuruh Kanner keluar terlebih dahulu. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Vince secara diam-diam mengambil komponen chips rahasia yang tidak diketahui oleh Dom dan Kanner. Akan tetapi aksinya itu dipergoki oleh Dom yang telah curiga dengannya. Vince yang ketakutan akhirnya mencoba menjelaskan jika saja ia tak mengetahui bila kartel Reyes menyembunyikan chips berharga mereka di mobil ini. Dom yang telah marah akhirnya mengusir Vince keluar. Kembali lagi ke agen Hobbs bersama rekannya yang telah tiba di TKP kejadian. Di sana agen Hobbs mengungkapkan mengapa ia lebih memilih Elena untuk membantunya di misi ini. Karena ia tahu jika suami Elena telah terbunuh oleh suatu kelompok di kota Vepla. Jadi tidak mungkin Elena bekerja sama dengan para kartel setempat. Berdasarkan hasil investigasi TKP, mereka pun menduga jika Dom dan Kanner telah pergi dan bersembunyi di suatu tempat yang berada di kota Vepla. Dengan cepat mereka bergegas menuju kota Vepla untuk menyergap Dom dan Kanner. Kembali lagi ke Kanner yang mencoba mencari tahu apa isi di dalam chips itu. Setelah cukup lama mencari fakta, akhirnya Kanner dibuat terkejut karena di dalam isi chips itu berisi data kiriman uang sebesar 100 juta dolar. Atau setara dengan 1.440 miliar lebih. Wow. Kembali lagi ke agen Hobbs bersama rekannya yang telah tiba di kota Vepla. Di sana mereka langsung dicegat oleh kelompok bersenjata di kota itu. Namun setelah melihat jika agen Hobbs sangat menyeramkan, membuat mereka menjadi kicep dan memutuskan untuk mundur. Kanner dan kawan-kawan yang curiga jika lokasi persembunyian mereka telah diketahui, langsung memutuskan untuk bergegas pergi dari sana. Benar saja, ternyata kelompok kartel Reyes telah tiba terlebih dahulu daripada agen Hobbs. Di sana mereka langsung menyergap dan menyerang kelompok Dom secara membabi buta. Melihat itu lantas dengan nekat Dom kabur terbirit-birit karena tak ingin tertembak. Agen Hobbs yang baru tiba juga ikut mengejar Dom kemanapun. Namun usahanya itu terhalang karena ada beberapa anak buah kartel Reyes yang juga memburu Dom. Akibatnya kini agen Hobbs harus menghabisi satu persatu dari mereka yang menjadi penghalang baginya untuk menangkap Dom. Sedangkan Kanner dan Mia kini bersama-sama kabur dari atap ke atap. Mereka terus diberondong peluru, namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada mereka. Di mana semua peluru secara terus-menerus meleset. Pada saat mereka hampir terpojok, dengan nekat Kanner dan Mia terjun ke bawah. Beruntung di sini mereka tak cedera dan baik-baik saja. Kembali lagi ke Dom yang kini masih berjibaku menghindari agen Hobbs dan kartel Reyes. Hingga tibalah di mana Dom terpojok ditodong oleh Elena. Akan tetapi ada beberapa anak buah Reyes yang hendak menembak mereka berdua. Dengan cepat dan sigap Dom menghindar sambil menyelamatkan Elena.
Karena berhutang budi, akhirnya Elena membiarkan Dom pergi. Sialnya di sini kalung kesayangan milik Dom tertinggal, dan Elena pun mengambilnya. Di sini Dom dan Kanner memutuskan untuk berpencar, namun Mia menolak. Ia memberitahukan fakta jika dirinya tengah hamil anaknya Kanner. Mendengar berita itu lantas membuat mereka semua senang dan bahagia. Singkat cerita mereka pun berhasil selamat dan berkumpul kembali. Di sini Kanner yang sudah muak terus kabur-kaburan, akhirnya memutuskan untuk melawan dan mencuri uang 100 juta mereka. Kanner pun menjelaskan jika mereka berhasil merebut uang sebanyak itu, maka mereka akan kaya selama 7 turunan. Dan tidak usah bekerja lagi. Dom pun setuju dan memutuskan untuk mengajak teman-teman lama mereka. This guy's gonna have a what else? Singkat cerita teman lama mereka pun datang. Di antaranya ada Roman, Han, Umar, Tej, Leo, dan ada juga Giselle yang saat ini sudah berteman dan menjadi tim Dom. Pada saat itu mereka briefing untuk menjalankan misi yang akan mereka jalani. Dom mengatakan jika tujuannya mengundang mereka untuk merampok uang milik kartel Reyes sebanyak 100 juta dolar. Atau setara dengan 1.440 miliar lebih. Wow. Akan tetapi uangnya tersebar di 10 titik yang berbeda. Maka dari itu ia memiliki ide untuk membuat uang itu terkumpul menjadi satu agar mudah dirampoknya. Mereka yang mendengar uang sebanyak itu, lantas sangat senang dan bersemangat. Singkat cerita misi pun dijalani, di mana Dom dan kawan-kawan mendatangi lokasi uang pertama disimpan. Mereka menodong dan menyuruh semua anak buah Reyes untuk mengumpulkan uang 10 juta dolar itu. Setelah uang itu terkumpul, dengan tidak terduga Dom membakar uang itu tepat di depan mata para anak buah Reyes. Kembali lagi ke agen Hobbs bersama rekannya yang telah berhasil menemukan dan merakit mobil sitaan Reyes. Di sana ia menyadari jika chip yang mereka cari ternyata telah hilang. Mereka pun menyimpulkan jika chip tersebut diambil oleh tim Dom. Berpindah ke kartel Reyes yang sangat marah dan murka, akibat uang 10 juta dolarnya dibakar oleh timnya Dom. Untuk berjaga-jaga, akhirnya Reyes menyuruh semua anak buahnya untuk mengumpulkan semua uangnya, dan diletakkan di satu lokasi saja. Dengan begitu akhirnya rencana Dom pun berhasil untuk mengumpulkan semua uang itu menjadi satu. Dom bersama teman-temannya pun berpencar untuk mengikuti masing-masing mobil yang membawa uang untuk dipindahkan. Dan faktanya ternyata semua uang itu dibawa dan dipindahkan ke dalam kantor polisi di sana. Dari sini bisa kita simpulkan jika kartel Reyes bukanlah kaleng-kaleng. Mengingat jika satu kantor polisi bisa ia sogok untuk menjaga semua uang miliknya. Melihat fakta itu, lantas membuat nyali sebagian dari mereka ciut dan tidak yakin untuk melanjutkan misi ini. Akan tetapi Dom tetap ngeyel dan nekat untuk gas waelah. Setelah semua uang berhasil dipindahkan, Reyes ditemani oleh salah satu anak buahnya pun mendatangi kantor polisi itu untuk memastikan uangnya aman. Kembali lagi ke Dom yang merancang strategi jitu untuk merampok uang itu. Pada saat itu Dom berkata jika mereka terlebih dahulu harus mengetahui jenis brankas milik Reyes. Untuk menjalankannya, Dom menyuruh Roman untuk menyamar dan masuk ke dalam kantor polisi itu. Singkatnya Roman kini menyamar sebagai salah satu agen yang hendak menyimpan barang bukti di sana. Faktanya ternyata itu adalah mobil remote control yang dikendarai oleh Tej untuk mendeteksi dan mengetahui jenis brankas. Setelah itu giliran Leo dan Umar yang beraksi, di mana mereka meletakkan bom di salah satu saluran pembuangan tepat di bawah toilet kantor polisi. Dan setelah salah satu polisi sedang berak, para polisi pun menduga jika toilet mereka penuh sehingga memicu ledakan. Dengan begitu Leo dan Umar bergegas menyamar sebagai petugas kebersihan. Di dalam sana mereka langsung meretas semua kamera CCTV untuk melancarkan misi mereka. Setelah Leo dan Umar berhasil, kini giliran Kanner dan Dom yang turun ke arena balap untuk taruhan mobil. Singkatnya kini Dom dan Kanner berhasil membawa pulang salah satu mobil keren. Setelah itu Kanner dan Dom melatih kemampuan mereka dalam mengendarai mobil untuk menghindari kamera CCTV. Setelah semuanya aman, tibalah paket yang mereka pesan dari Lazada, yaitu salah satu brankas yang sama persis dengan brankas yang berada di kantor polisi. Di sini mereka bingung, karena untuk membuka brankasnya harus memiliki sidik jari Reyes. Untuk itu kini giliran Han dan Giselle yang beraksi, di mana Giselle memanfaatkan tubuh indahnya untuk menggoda Reyes.
Alhasil kini ia berhasil mendapatkan sidik jari Reyes. Setelah itu mereka kembali berkumpul. Di sini lagi-lagi mereka mendapatkan kendala, di mana mereka mengetahui jika saat ini mereka telah menjadi buronan yang sangat dicari dan diburu oleh salah satu agen terbaik dunia, yaitu Agen Hobbs. Maka dari itu mereka akan melakukan suatu rencana agar Agen Hobbs tak menjadi penghalang di saat mereka merampok nanti. Dom dan kawan-kawan dengan sengaja menunjukkan diri di luar. Dengan begitu Agen Hobbs dan rekannya mengetahui lokasinya. Dengan cepat Agen Hobbs menuju lokasi untuk menyergap Dom dan timnya. Setelah tiba di lokasi, Agen Hobbs langsung berniat untuk menangkapnya. Namun tidak terduga ternyata Dom telah membayar puluhan geng bersenjata untuk menakuti Agen Hobbs. Melihat itu lantas membuat Agen Hobbs dan rekannya ketar-ketir dan bergegas pergi dari sana. Dan faktanya ternyata mereka ada rencana lainnya, di mana Tej telah memasangi mobil mereka dengan alat pelacak untuk mengetahui lokasi Agen Hobbs. Setibanya di rumah, Elena dibuat terkejut mendapati Dom yang mengikutinya untuk mengambil kembali kalung miliknya. Setelah itu Dom mengajak Kanner Han dan Roman untuk mencuri mobil polisi untuk mempermudah misi perampokan itu. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya, mereka memutuskan untuk balapan dengan taruhan $100.000. Singkatnya di sini Kanner lah yang berhasil memenangkannya. Setibanya di markas, Roman mengatakan jika Dom sengaja mengalah karena ia tak menggunakan throttle di detik-detik akhir. Kanner yang senang lantas berubah 180 derajat. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Mia hendak berbelanja di suatu pasar. Dibuat terkejut mendapati belasan anak buah Reyes yang hendak menangkapnya. Beruntung di sana ada Vince yang dengan sigap menyelamatkan dan membawa Mia pergi kembali ke markas. Karena berhutang budi, akhirnya Dom dan tim menerima Vince untuk bergabung kembali. Di malam itu Vince kembali menghampiri Dom. Vince berkata jika ia ingin ikut di misi perampokan itu, karena ia butuh uang untuk bayar mekar. Tanpa babi bu, Dom langsung menerima Vince untuk ikut. Setelah itu Kanner memberitahukan kepada Roman jikalau ia akan menjadi ayah. Mereka yang mendengar itu lantas memberikan selamat kepada Kanner dan Mia. Sebelum menjalankan misi itu, Dom memberitahu mereka jikalau uang bukanlah segalanya, melainkan keluargalah yang terpenting. Melihat jika Agen Hobbs dan rekannya berada jauh dari kota, akhirnya Dom dan tim memutuskan untuk memulai aksi mereka. Baru saja hendak pergi, mereka dibuat terkejut karena Agen Hobbs ternyata mengetahui jika mobilnya dipasangi alat pelacak. Maka dari itu dia menggunakan mobil lain untuk menyergap Dom dan tim. Hingga akhirnya pertarungan epik antara duo botak pun tak dapat dihindari. Bisa dilihat jika kekuatan mereka berdua sangat berimbang. Melihat jika mereka saling jual beli pukulan. Singkatnya di sini Dom dan timnya berhasil tertangkap dan hendak dibawa oleh Agen Hobbs. Di tengah jalan mereka tiba-tiba dibegal oleh anak buah Reyes yang juga menginginkan Dom dan timnya untuk mereka tangkap. Di sana konvoi mobil Agen Hobbs diserang secara membabi buta, hingga membuat pertempuran sengit tak dapat dihindari. Agen Hobbs bersama rekannya yang diserbu dari berbagai penjuru, lantas kewalahan dan banyak yang tewas. Melihat itu dengan sigap Dom dan timnya langsung memberikan bantuan menyerang para anak buah Reyes. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, dengan cepat Dom dan tim membawa Vince kabur dari sana karena terkena tembakan di bagian perut. Di detik-detik ajalnya, Vince meminta kepada Dom untuk menjaga anaknya. Dom yang sedih lantas berjanji untuk menjaga anak Vince. Setibanya di markas ternyata nyawa Vince telah melayang. Di sana mereka berkumpul kembali, dan sebagian tim memutuskan untuk membatalkan misi karena Reyes telah melipat gandakan penjaga di kantor polisi untuk menjaga uangnya. Akan tetapi Dom tetap ngeyel untuk tetap merampok uang tersebut. Faktanya ternyata di sana ternyata ada Agen Hobbs bersama Elena yang ikut bergabung dengan Dom. Bukan untuk merampok uang,
melainkan untuk balas dendam karena semua rekannya dibuat tewas oleh kartel Reyes. Dengan cepat mereka bergegas menuju kantor polisi menggunakan 3 mobil. Di mana agen Hobbs bersama Elena menggunakan mobil bajanya menerobos dinding kantor polisi hingga jebol. Sedangkan Dom dan Kanner mengait brankas itu menggunakan 2 mobil mereka. Setelah Dom dan Kanner berhasil membawa brankas itu, agen Hobbs bersama Elena menghabisi para polisi korup di kantor itu. Dom dan Kanner berhasil membawa brankas itu hingga ke jalan raya. Akibatnya membuat semua tempat dan jalanan menjadi hancur lebur dibuatnya. Namun semua polisi korup yang bekerja untuk Reyes tidak tinggal diam, di mana mereka terus memburu sambil menembaki Dom dan Kanner. Beruntung akibat skill yang tinggi, mereka berhasil menghindari semua tembakan yang dilesatkan. Sedangkan Roman dan Han yang menyamar sebagai polisi kini satu persatu menghabisi polisi korup yang mengejar Dom dan Kanner. Singkatnya di sini Dom dan Kanner terpojok dan terkepung dari berbagai sudut. Dom pun menyuruh Kanner untuk melepaskan ikatan dan membiarkan dia sendiri menghadapi Reyes bersama polisi korupnya. Dom pun memacu gasnya dengan kecepatan penuh. Setelah dirasa waktu yang tepat, dengan cepat Dom melepaskan rem hingga melesat menuju arah yang berlawanan. Dengan skillnya yang edan, Dom menggunakan brankas itu sebagai senjata untuk menghantam satu persatu mobil polisi korup. Hingga tersisalah mobil Reyes, di sana tangan kanannya Reyes memberondong mobilnya Dom. Namun lagi-lagi Dom berhasil mengatasi mereka dengan cara membanting mobilnya ke arah mereka. Pada saat Dom hendak ditembak oleh tangan kanannya Reyes, dengan cepat Kanner mendahului membunuh beliau. Sedangkan Reyes harus meregang nyawa di tangannya agen Hobbs. Sebagai ucapan terima kasih, agen Hobbs memberikan Dom dan Kanner kesempatan untuk kabur dari sana. Akan tetapi brankas uang itu tetap akan ia sita sebagai barang bukti kejahatan kartel Reyes. Setelah Dom dan Kanner pergi, agen Hobbs pun langsung membuka brankas itu. Dan alangkah terkejutnya ia mendapati jika brankas itu ternyata kosong. Dan faktanya ternyata Dom dan Kanner telah menukar brankas itu dengan brankas kosong yang mereka beli sebelumnya. Mereka menukarnya sesaat 10 detik sebelum kejar-kejaran dengan para polisi korup. Agen Hobbs yang melihat itu lantas dibuat tertawa akibat kecerdikan mereka. Singkat cerita Dom dan timnya telah tiba di markas. Di sana Tej dengan cepat bergegas membuka brankas itu. Setelah terbuka mereka pun dibuat terkejut melihat uang $100 juta di tangan mereka. Mereka pun membagi rata uang tersebut dan menjalani hidup masing-masing. Di mana bagian Vince diberikan kepada anak dan istrinya. Sedangkan Han bersama Giselle ingin pergi ke Oyo terdekat. Lalu Roman dan Tej membeli mobil limited edition, lengkap bersama sales ceweknya. Sementara itu Leo dan Umar sibuk berjudi dan main roulette. Sedangkan Kanner dan Mia kini mereka memilih hidup sederhana tinggal di pinggiran sungai Musi. Sementara itu Dom kini memilih memacari rekannya agen Hobbs yaitu Elena. Mereka menemui Kanner dan Mia untuk silaturahmi. Pada perbincangan itu Kanner menantang Dom untuk balapan, untuk membuktikan siapa yang terbaik. Tanpa basa-basi, mereka langsung balapan. Bisa dilihat jika kemampuan mereka sangat berimbang, di mana mereka saling salip menyalip untuk menjadi yang terbaik. Singkatnya di sini Kannerlah yang berhasil memenangkan balapan itu. Baru saja keluar dari mobil, Kanner langsung ditemui dan diberi kabar oleh Elena. Ia berkata jika Mia akan segera melahirkan. Scene berpindah ke kota Moskow, Rusia, di mana kita diperlihatkan dengan agen Hobbs yang baru tiba di tempat kejadian penyerangan. Di sana agen Hobbs ditemui oleh agen wanita bernama Riley. Riley menjelaskan setiap kronologi yang dialami oleh konvoi militer Rusia yang diserang oleh suatu kelompok yang diketuai oleh Owen Shaw. Mereka meluluh lantakan konvoi militer Rusia hanya dalam 90 detik saja. Agen Hobbs pun tak heran lagi, karena kelompok Owen Shaw sangat terlatih dan kejam. Terungkap ternyata kelompok Owen mengincar dan berhasil merebut komponen satelit. Namun beruntungnya salah satu anak buah Owen berhasil tertangkap dan saat ini sedang ditahan di markas Interpol. Dengan cepat agen Hobbs menemuinya untuk digali informasi darinya. Namun bukannya bersikap kooperatif, beliau malah songong dan menantang agen Hobbs.
Melihat itu jelas membuat agen Hobbs darah tinggi dan menyemackdown beliau dengan mode ngamuk. Setelah bonyok, akhirnya agen Hobbs mendapatkan informasi jikalau bosnya Owen berada di London. Keesokan harinya agen Hobbs langsung menemui Dom yang saat ini hidup tenang di pinggiran sungai Musi bersama Elena. Awalnya Elena mengira jika agen Hobbs ingin menangkap Dom lagi, namun agen Hobbs tak berniat menangkap Dom. Agen Hobbs memberikan suatu berkas untuk Dom lihat isinya. Setelah dilihat membuat Dom terkejut, ternyata isinya adalah foto mantan kekasihnya yang telah meninggal, yaitu Letty. Dom pun menemui agen Hobbs yang menunggunya di luar. Agen Hobbs menceritakan kejadian penyerangan yang dialami oleh militer Rusia, dan pelakunya adalah Owen Shaw. Tidak itu saja, wanita yang mirip Letty yang ada di foto juga diyakini terlibat di penyerangan itu. Agen Hobbs pun meminta bantuan Dom dan tim untuk mengungkap misteri ini bersama-sama. Untuk memastikan apakah itu Letty atau bukan, akhirnya Dom setuju untuk membantu agen Hobbs. Dengan cepat Dom menghubungi semua teman-temannya yang telah menjalani hidup masing-masing. Yang pertama Dom menghubungi Roman yang sedang liburan dengan keempat ceweknya menggunakan jet pribadinya. Setelah itu Dom menghubungi Tej yang menjadi Robin Hood membagikan uangnya. Kemudian Dom menghubungi Han dan Giselle yang sedang berada di Tokyo. Yang terakhir adalah Kanner, yang mana saat ini ia telah memiliki anak bersama Mia. Dom memberikan foto Letty yang diambil anak buah agen Hobbs beberapa hari yang lalu. Kanner yang merupakan mantan agen FBI, lantas tak percaya dan ia berkata jika hal semacam ini bisa saja dimanipulasi oleh agen Hobbs supaya Dom mau membantunya menangkap Owen. Akan tetapi Dom tetap ngeyel untuk memastikannya secara langsung. Scene berpindah ke London, Inggris, di mana Dom dan tim telah berkumpul di suatu tempat rahasia untuk briefing dan mengatur strategi. Pada saat itu agen Hobbs mengungkapkan tujuannya mengapa mengumpulkan mereka semua, karena ia ingin meminta bantuan menangkap Owen Shaw, mantan militer berprestasi yang saat ini menjadi penjahat kelas kakap. Agen Hobbs berkata jika baru-baru ini Owen berhasil merebut komponen satelit dari militer Rusia. Diketahui jika mereka sedang merancang perangkat canggih yang dapat memblokir jaringan komunikasi. Yang mengerikannya lagi diperkirakan akan menghilangkan jutaan bahkan miliaran nyawa umat manusia. Di sini Roman lagi-lagi menunjukkan sikap tengilnya, di mana ia tak mendengarkan ocehan agen Hobbs, dan malah sibuk mencari minuman dengan harga termurah. Akibatnya membuat agen Hobbs marah dan menembak kes minuman itu. Di sini agen Hobbs lagi-lagi memberikan bukti foto Letty kepada teman-teman Dom yang lain, dengan harapan teman-teman Dom juga mau membantu. Kanner yang cerdas akhirnya mengadakan kesepakatan agar mereka tidak rugi. Kanner berkata jika mereka bersedia membantu, namun sebagai imbalannya maka mereka semua meminta hak bebas dan semua catatan kriminal dihapuskan. Tak ada pilihan, akhirnya agen Hobbs setuju. Take it or leave. You get me Shaw, and I'll get your partner. Agen Hobbs pun melepaskan anak buah Owen yang ditawan sebelumnya, dengan tujuan untuk mereka intai dari kejauhan agar beliau menemui Owen Shaw di persembunyiannya. Dan benar saja ternyata dugaan agen Hobbs benar. Di sini anak buah Owen kita sebut saja si botak menemui Owen. Si botak berkata jika Owen tak perlu khawatir, karena ia tak berkata apapun kepada para polisi. Pada saat puluhan polisi akan menyergap Owen, Tej menemukan hal yang tidak beres, di mana alarm yang berada di markas Interpol mati. Dalam artian ini semua adalah jebakan dari Owen. Dom yang mendapatkan kabar dari Tej, langsung membagi tugas kepada mereka semua. Di mana Dom menyuruh semua tim untuk bergegas menuju markas Interpol, sedangkan ia dengan agen Hobbs akan mengikuti Owen yang akan menuntunnya ke Letty. Benar saja, ternyata Owen telah mengetahui jika markasnya ini akan digerebek. Owen memberikan bergepok-gepok uang di dalam tas kepada si botak, setelah itu bergegas kabur dari sana menggunakan mobil F1. Setelah dibuka oleh si botak, ternyata isinya adalah bom yang langsung diledakkan oleh Owen. Tidak itu saja, ia juga meletakkan bom di seluruh bagian gedung, hingga membuat gedung tersebut hancur menewaskan puluhan polisi. Dom dan agen Hobbs yang melihat Owen, langsung bergegas menggunakan mobil untuk mengejarnya. Dengan mode kejam dan tanpa ampun, Owen Shaw dengan beringas menghantam semua mobil polisi dan warga yang menghalangi jalannya. Sorry about that, boys. Berpindah ke Kanner dan kawan-kawan yang secara tiba-tiba diserang oleh anak buah Owen Shaw dari atas gedung.
Beruntung di sini Kanner dan kawan-kawan berhasil menghindar dari semua tembakan. Setelah itu mereka melanjutkan pelarian. Dan salah satu anak buah wanita Owen yang bernama Fake pergi menggunakan mobil yang sama dengan Owen untuk menipu Kanner dan tim. Melihat kelompok Kanner yang terus mengejar mereka, akhirnya anak buah Owen menembakkan alat pengendali kemudi ke mobil tim Kanner. Di sini mobil Roman, Han dan Kanner yang terkena alat tersebut. Dengan cepat anak buah Owen mengendalikan setir mobil Roman dan Han untuk mereka banting. Beruntung di sini Kanner berhasil melepaskan alat tersebut sesaat hendak dikendalikan. Kanner bersama tim yang selamat akhirnya bertemu lagi dengan Dom dan Agen Hobbs. Melihat Owen Shaw yang berpencar dengan timnya, dengan cepat Dom menyuruh Kanner untuk lurus mengejar anak buah Owen. Sedangkan ia dan Agen Hobbs akan ke kiri memburu Owen Shaw. Kanner yang terus mengejar mereka, akhirnya membuat salah satu anak buah Owen marah. Dia adalah Joe Taslim, teman akrab admin yang merupakan orang Palembang asli. Joe menyuruh Fake untuk putar balik menghantam mobilnya Kanner. Fake, hantam mereka. No problem. Alhasil Kanner pun terbalik dan terpental akibat dihantam oleh Fake dari arah berlawanan. Dom yang melihat keberadaan Letty lantas langsung memutuskan untuk mengikutinya. Sedangkan Agen Hobbs menyuruh Agen Riley untuk mengambil alih kemudi, karena ia akan melompat ke mobilnya Owen. Sialnya di sini Agen Hobbs terjatuh dan Owen Shaw lagi-lagi berhasil lolos. Dom yang berhasil menyusul Letty akhirnya mencoba menghampirinya. Dengan tidak terduga, di sini Letty langsung menembak bahunya Dom lalu pergi. Setelah itu Dom dan tim kembali ke markas untuk merencanakan strategi lain. Beruntung di sini Roman dan Han tidak cedera parah dan masih sehat. Sedangkan Dom nampak galau sambil mengeluarkan peluru bekas tembakan Letty. Dom berkata jika saat itu Letty seperti orang linglung yang seolah tak mengenalinya. Scene berpindah ke markasnya Owen Shaw bersama para anak buahnya. Di sana Fake memberikan berkas dan foto kepada Owen yang ia dapatkan dari timnya Dom. Para anak buah Owen yang melihat itu lantas mengira jika Letty mengetahuinya. Namun di sini Letty berkata jika ia tak mengingat mereka itu siapa. I don't remember him. Kembali lagi ke tim Dom. Di sini Agen Hobbs mengajak mereka untuk bergerak merancang strategi lainnya. Mereka berkata jika saat ini butuh mobil super cepat untuk menandingi mobilnya Owen. Tej pun akan mengaturnya dan mengajak Agen Hobbs untuk melihat-lihat mobil pameran di pusat kota London. Bisa dilihat jika di pameran itu terdapat mobil-mobil mewah dan dipenuhi oleh sultan di berbagai penjuru. Sales mobil yang melihat penampilan Tej dan Agen Hobbs seperti gelandangan, lantas meremehkan dan mengusir mereka dari sana. Tej yang marah akhirnya memutuskan untuk membeli semua mobil itu menggunakan uang $100 juta yang mereka dapatkan dari film sebelumnya. Tidak itu saja, Tej juga mempermalukan si sales itu dengan cara membeli semua pakaiannya. Setelah Tej berhasil, kini giliran Han, Roman, Giselle dan Agen Riley yang menemui seseorang yang diyakini dialah perakit mobil F1 milik Owen sebelumnya. Pada saat itu Giselle dan Agen Riley mencoba menanyakan dengan cara halus. Mereka bertanya siapa pembeli mobil F1 rakitannya sebelumnya. Namun si pria tak ingin memberitahukan dan malah bersikap kurang ajar. Akibatnya membuat Giselle dan Riley marah. Tak ingin tangannya patah, akhirnya si pria akan memberitahukannya. Namun secara diam-diam beliau menelpon Joe. Joe yang mendengar percakapan Giselle dan Riley yang ingin mencari tahu tentang Owen lantas langsung bergegas menuju lokasi untuk membunuh mereka berdua. Setibanya di lokasi tanpa ampun Joe, Letty dan beberapa anak buah Owen yang lain memberondong Giselle dan Riley. Melihat itu lantas dengan cepat Han dan Roman bergegas untuk menyelamatkan mereka. Beruntung di sini Giselle dan Riley berhasil menghindar. Pria bengkel yang terkena tembakan lantas memberikan informasi nama Braga. Sebelum pergi Giselle berhasil membunuh salah satu anak buah Owen yang bernama Junai. Sementara itu Riley mengejar Letty kemanapun. Karena terpojok akhirnya terjadilah baku hantam di antara dua wanita perkasa ini. Di sini Letty dan Riley saling jual beli pukulan maut mereka. Singkatnya Agen Riley berhasil mengalahkan Letty. Pada saat Letty hendak diborgol, ia berhasil meloloskan diri dengan cara masuk ke dalam kereta. Sedangkan Han dan Roman terus memburu Joe sampai ke dalam stasiun kereta. Joe Taslim yang emosi karena terpojok,
akhirnya memutuskan untuk menghajar 3 polisi magang yang menghadangnya seorang diri. Setelah mereka bertemu, Han dan Roman langsung mengeroyok Joe yang seorang diri. Namun dengan kemampuan judonya, Joe dengan sangat mudah menghabisi Han dan Roman. Nah lantak-lantak, itulah kalau berani berurusan dengan budak Palembang. Roman yang merasa malu, akhirnya mengajak Han untuk merahasiakan hal ini kepada teman-teman mereka. Di markas Kanner menemui Dom, ia berkata jika ia telah menemukan toko senjata yang menjual peluru yang digunakan oleh Letty. Dengan cepat Dom dan Kanner menemui toko itu untuk ditanyakan sesuatu. Setibanya di toko itu Dom langsung menanyakan siapa yang telah membeli peluru itu. Karena tak mau menjawab terjadi sedikit baku hantam. Dengan menggunakan sedikit intimidasi, akhirnya Dom mendapatkan informasi jikalau lokasi pasti Letty tidak menentu. Namun jika Dom ingin menemuinya ia bisa menemuinya di arena balap liar setiap malam di pusat kota. Setelah itu mereka berkumpul kembali di markas. Giselle langsung memberikan hasil temuannya, jikalau Owen Shaw ternyata bekerja sama dengan Braga sampai saat ini. Braga adalah bos kartel terbesar di Meksiko yang berhasil ditangkap dan penjarakan oleh Kanner di series ketiga sebelumnya. Di sini Kanner mengajukan diri untuk kembali ke Amerika menemui Braga. Ia melakukan itu untuk menebus kesalahannya yang dulu telah menerima tawaran Letty untuk membantu menangkap Braga, sehingga membuat Letty seperti ini. Hal tersebut dilarang oleh Roman, mengingat jika ia saat ini masih menjadi buronan. Dan apabila Kanner kembali ke Amerika, pasti Kanner langsung ditangkap di bandara dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Kanner ngeyel, ia berkata jika ia memiliki rencana untuk mengatasi itu. Setelah itu agen Hobbs dan agen Riley pergi ke pusat kontrol CCTV kota untuk melacak ke arah mana Owen dan antek-anteknya bersembunyi. Namun pimpinan di sana beralasan jika rekaman yang diminta telah rusak. Agen Hobbs yang menyadari jika beliau telah disogok oleh Owen, langsung mengancam beliau dengan cara meremas anunya. Kembali lagi ke Kanner yang saat ini telah tiba di Amerika dan ditangkap. Beruntung di sini Kanner dibantu oleh saingannya dulu sewaktu menjadi agen FBI yaitu Michael. Entah apa yang dijanjikan oleh Kanner sehingga beliau bersedia membantu Kanner. Michael memberikan Kanner waktu sampai jam 9 pagi. Jika tidak maka Kanner akan dipenjara seumur hidup di sini. Sebelum memasuki ruangan sel, Michael memberitahu Kanner jikalau sel Braga berada di ujung. Agar mendapatkan sel yang berdekatan dengan Braga, Kanner berpura-pura memberontak dengan menghajar batang hidung Michael. Benar saja akhirnya Kanner mendapatkan sel dekat dengan selnya Braga. Michael yang dihajar Kanner lantas sangat marah, karena ini kali kedua batang hidungnya patah oleh Kanner. Benar saja, malam harinya Kanner dihampiri Braga untuk ia bunuh. Kanner langsung memancing Braga untuk memberitahukan fakta tentang Letty. Braga yang terpancing langsung memberitahukan banyak fakta, jika ia bekerja sama dengan Owen Shaw karena beliau sangat banyak jaringan di dalam FBI dan DEA. Ia juga mengatakan jika Letty memang benar belum mati. Anak buahnya sengaja menembak ke arah mobil sehingga membuat Letty masih selamat. Hingga akhirnya Owen menemui Letty yang sekarat di rumah sakit untuk ia selesaikan. Namun ia membatalkan niat jahatnya itu setelah mendapatkan kabar jika Letty amnesia level max. Yang awalnya Letty ingin mereka bunuh, akhirnya malah dibawa Owen dan dicuci otaknya untuk dijadikan anak buahnya. Kanner yang mendengar fakta itu lantas sangat sedih dan marah. Braga pun menyuruh 2 anak buahnya untuk membunuh Kanner. Beruntung di sini Kanner berhasil mengalahkan mereka semua. Kanner pun sangat marah dan hendak membunuh Braga. Braga yang ketakutan pun memberikan informasi jika di dalam timnya Kanner terdapat mata-mata. Scene berpindah ke Dom yang turun ke arena balap jalanan untuk mencari Letty di sana. Benar saja ternyata perkataan orang sebelumnya benar. Letty ada di sana setiap malam untuk balapan sebagai hobi yang tak bisa dilupakannya. Dom pun mengatur penyelenggara agar ia bisa balapan duel 1 lawan 1 dengan Letty. Letty yang menyadari jika Dom adalah orang yang ia tembak sebelumnya pun tersenyum. Ia berkata jika Dom orang pemberani yang masih nekat menemuinya. Dom melakukan ini semata-mata agar Letty ingat dengannya. Singkatnya balapan pun dimulai, di mana Dom dan Letty saling menunjukkan skill mereka.
Di tengah balapan Dom menunjukkan skill edannya, sehingga membuat Letty kagum kepadanya. Setelah Dom berhasil memenangkan balapan itu, Letty langsung mengajak Dom untuk ke suatu tempat agar Dom bisa menjelaskan semuanya. Dom langsung saja menjelaskan setiap bekas luka yang diperoleh Letty. Namun tetap saja, walaupun Dom menjelaskan semuanya, ia tetap tak ingat apapun. Ketika Letty hendak pulang, Dom langsung memberikan kalungnya kepada Letty. Setelah Letty pergi, datanglah Owen Shaw yang ternyata sedari tadi mengintai mereka berdua. Terjadi perbacotan di antara mereka. Singkatnya di sini Owen memberikan kesempatan untuk Dom dan tim agar pergi dari negara ini untuk tidak ikut campur. Jika tidak maka ia akan menangkap keluarga Dom. Dom pun berkata jika ia akan pergi jika Letty ikut dengannya. Karena Dom menolak, tiba-tiba laser sniper langsung mengarah ke arah jantung Dom. Pada saat itu pula ternyata laser sniper agen Hobbs mengarah ke jantung Owen. Tak ingin mati, akhirnya Owen pergi dari sana. Dan faktanya ternyata Dom telah meletakkan alat pelacak ke dalam mobilnya Letty. Dengan begitu mereka dapat mengetahui markasnya Owen. Dengan cepat agen Hobbs bersama agen Riley menuju ke markasnya Owen untuk mereka sergap. Namun setibanya di sana ternyata markas telah kosong dan Owen bersama antek-anteknya telah kabur. Agen Hobbs pun aneh dan merasa jika Owen memiliki mata-mata di dalam tim. Mengingat jika Owen selalu tahu jika mereka akan digerebek. Beruntung di sini agen Hobbs menemukan salah satu petunjuk berupa chat khusus. Agen Hobbs pun langsung menunjukkan hasil temuannya kepada Tej untuk ia lacak. Berdasarkan hasil analisis Tej, jika chat yang ditemukan agen Hobbs itu adalah chat khusus rendah inframerah yang mengarah ke militer. Tak butuh waktu lama, akhirnya Tej menemukan jika sasaran Owen sebenarnya adalah markas NATO di Spanyol. Mendapatkan fakta itu dengan cepat agen Hobbs bersama agen Riley bergegas ke sana terlebih dahulu. Dan menyuruh Dom bersama tim untuk menyusul saja. Pada saat mereka hendak pergi ke Jerman, tiba-tiba datanglah Kanner yang ternyata telah berhasil berkat bantuan Michael. Sebelum pergi Kanner menyampaikan fakta yang ia dapatkan dari Braga. Ia berkata jika ingin mendekati Owen Shaw, maka buat dia menginginkanmu. Pada saat itu pula ternyata ada salah satu anak buah Owen yang berhasil menyelinap masuk ke dalam markas NATO. Pagi harinya Owen bersama antek-anteknya terlihat sedang mengawasi markas NATO dan merencanakan sesuatu. Setelah agen Hobbs tiba di sana, mereka langsung mengamankan anak buah Owen yang telah mematikan sistem perimeter keamanan. Agen Hobbs berkata ia tahu jika Owen menginginkan komponen di markas ini, maka dari itu ia telah memindahkannya. Kembali ke Dom dan tim yang ternyata telah tiba di Spanyol. Di sana Tej terus mengawasi pergerakan mobil yang dibawa oleh militer NATO. Tidak terduga ternyata sedari awal Owen bersama anak buahnya mengawasi dan menginginkan benda yang dibawa oleh mobil itu. Dengan cepat Dom dan tim langsung memasang jebakan untuk mencegat mobil itu. Dan faktanya ternyata yang mereka inginkan adalah sebuah tank tempur yang berada di dalam mobil itu. Melihat itu dengan cepat Giselle dan Han melumpuhkan salah satu anak buah andalan Owen. Melihat itu membuat Owen semakin beringas dan kejam, di mana ia melawan arah dan melindas setiap mobil warga yang berada di depannya. Melihat itu membuat Letty menjadi marah dan tak suka dengan kekejaman Owen. Dom dan tim pun mencoba mengalihkan perhatian Owen agar tidak menimbulkan banyaknya korban. Roman yang ceroboh, malah menyalip dan berada di depan tank itu. Alhasil membuat mobil Roman digilas secara perlahan. Melihat itu dengan cepat Kanner mencoba menyelamatkan Roman dari maut. Sebelum melompat ke mobil Kanner, Roman mengaitkan kawat derek mobilnya ke belalai tank itu. Kemudian Kanner membawa gilingan mobil Roman untuk ia jatuhkan ke bawah jembatan. Melihat itu lantas Owen menyuruh Letty untuk melepaskan ikatan kawat tersebut. Melihat jika tank itu akan terhempas, dan Letty berada di atasnya. Dengan cepat Dom memacu gas mobilnya untuk menyelamatkan Letty. Singkatnya di sini Owen bersama antek-anteknya berhasil tertangkap dan ditahan. Di sana agen Hobbs menemukan 3 ons chip yang lebih mematikan dari 1000 tank tempur. Setelah itu agen Hobbs membawa Owen menemui tim Dom, karena ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Ternyata ancaman Owen sebelumnya tidak main-main. Dia ternyata mengirim anak buahnya untuk menangkap Mia dan anaknya.
Namun beruntung di sana ada Elena yang langsung menyelamatkan anak Mia dan Kanner terlebih dahulu. Namun sebagai gantinya Mia lah yang harus tertangkap seorang diri. Owen pun menyuruh Kanner untuk menelpon Mia jika tidak percaya. Mendapatkan fakta itu lantas membuat Kanner marah dan memukul Owen. Pada saat itu Owen mengadakan kesepakatan, di mana ia meminta dilepaskan dan membawa 3 ons chip, bila ingin Mia selamat. Mendengar hal itu lantas membuat pimpinan NATO menolak. Menurutnya 1 nyawa tak sebanding dengan keselamatan jutaan nyawa. Dengan tidak terduga ternyata agen Hobbs lebih memilih berpihak kepada kelompok DOM untuk menyelamatkan Mia. Namun sebelum itu agen Hobbs menyampaikan jika saja Owen pergi dari sini, maka saat itu pula pengampunan mereka dibatalkan. Owen bersama antek-anteknya pun pergi dengan membawa chip itu. Namun sebelum itu Owen mengajak agen Riley pergi dengannya. Dan faktanya ternyata dialah mata-mata di dalam tim. Pada saat itu Owen bersama antek-anteknya hendak kabur dari sana. Namun sebelum itu Owen langsung menghubungi anak buahnya untuk segera membunuh Mia. Beruntung dengan sigap Tej membajak seluruh jaringan agar Owen tak bisa melakukan itu. Setelah itu agen Hobbs bersama tim DOM langsung bersiap-siap untuk memburu dan menangkap Owen kembali. Dari atas sudah ada pesawat Titan yang hendak membawa kabur kelompok Owen. Dengan kecepatan penuh DOM dan kawan-kawan berhasil menghabisi satu persatu anak buah Owen. Pada saat Mia hendak dieksekusi, datanglah DOM yang langsung menerobos hingga dengan sigap Mia kabur dari mereka. Di sini DOM harus baku hantam dengan si Huluk. Sedangkan Kanner harus melawan Owen. Pada saat Kanner hendak dieksekusi pakai senjata, dengan cepat DOM mengeluarkan jurus kepala sakti. DOM pun menyuruh Kanner untuk segera pergi dari sana menyelamatkan Mia. Sedangkan Letty lagi-lagi harus baku hantam dengan Riley. Di luar tim yang lain masih berjibaku menyabotase pesawat itu agar tidak terbang. Han dan Giselle langsung menembakkan senjata kawat titanium untuk menahan pesawat. Sedangkan agen Hobbs mencoba untuk masuk melalui sela-sela. Di sini DOM harus melawan Owen dan Huluk seorang diri. Dan pada saat DOM terpojok, datanglah agen Hobbs yang tiba dan langsung berhadapan 1 lawan 1. Di mana DOM harus melawan Owen, sedangkan agen Hobbs melawan Huluk. Huluk yang jauh lebih besar, sedikit membuat agen Hobbs kewalahan. Owen yang berbadan kecil lantas dengan sangat mudah dikalahkan oleh DOM. Hingga tersisalah Letty yang masih berjibaku berhadapan dengan Riley. Singkatnya di sini Letty berhasil mengalahkan Riley setelah mendapatkan bantuan senjata dari agen Hobbs. Kanner dan Mia ternyata tidak pergi. Mereka kembali menyusul untuk membantu teman-teman yang lain. Di sini Kanner membantu menembakkan senjata ke pesawat untuk menahan agar tidak terbang. Berpindah ke Roman yang kembali baku hantam dengan Joe. Melihat jika Roman tak akan bisa menang, akhirnya Tej menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Joe. Berpindah ke Han dan Giselle yang kembali mendapatkan masalah, di mana mobil mereka nyangkut ke mobil anak buah Owen. Anak buah Owen langsung menarik dan menghajar Giselle. Dengan cepat Han keluar untuk membantu kekasihnya itu. Di sini Giselle berhasil melepaskan diri, namun sayang ia hampir terjatuh akibat hembusan angin. Melihat nyawa Han dalam bahaya, akhirnya Giselle mengorbankan diri untuk terjun bebas sembari menembak anak buah Owen. Melihat kekasihnya telah tewas lantas membuat Han sangat marah dan ngamuk. Dengan mode emosi Han berhasil membunuh anak buah Owen itu. Akibat salah satu kipasnya meledak, alhasil pesawat tersebut oleng dan hendak terjatuh. Pada saat itu mereka satu persatu terjun ke mobilnya Tej untuk menyelamatkan diri. Hingga tibalah DOM yang terakhir, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya itu. Dan lebih memilih untuk menghajar dan menangkap Owen. Setelah Owen bonyok dan terpental keluar pesawat, DOM dengan cepat memasuki mobil dan tancap gas. Namun di sini mobil DOM oleng dan terpental ke arah api. Setelah semua tim mengira jika DOM telah tewas, akhirnya DOM datang dengan menenteng chipnya. Di sana mereka menanyakan keberadaan Giselle kepada Han. Melihat Han yang sedih, lantas mereka menyadari jika Giselle telah tewas. Agen Hobbs pun sangat senang, dan menanyakan DOM dan tim ingin hadiah apa. DOM pun mengatakan jika ia menginginkan hadiah 1327.
1327 adalah rumah lama Dom di LA, Amerika. Mereka pun berkumpul kembali di Amerika dan kembali menjadi warga biasa tanpa adanya catatan kriminal. Charger, Jack. You mean Scott? I said he's a Tourette. You're confusing. I let him get away with it. Setelah itu mereka dikunjungi agen Hobbs lagi. Di sini agen Hobbs menyampaikan secara pasti jika mereka telah 100% resmi menjadi warga yang bebas dan tidak usah kabur-kaburan lagi. Setelah itu Elena kembali menjadi agen polisi dan hendak pergi dari kehidupan Dom. Dom pun melarang. Ia berkata jika Elena tak perlu melakukan itu. Namun Elena tetap pergi. Karena cinta abadi Dom yaitu Letty telah kembali. Sedangkan Han yang galau akibat kehilangan Giselle, kini memutuskan untuk kembali ke Tokyo, Jepang. Dan film pun bersambung ke bagian 2. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan kelanjutannya, langsung saja klik subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih, salam Cukodak Becuko Tengah Duo.